Ia terbangun di sebuah air mancur tepat di depan Akademi Sihir. Belum sempat ia menyadari bagaimana ia bisa sampai di sana, sekelompok perundung, bully, menarik perhatiannya. Mereka tertawa, mengagumi betapa cocoknya ia dijadikan samsak tinju. Ia mencoba bertanya siapa mereka, tapi hal itu justru membuat pemimpin mereka kesal. Pria itu menjambak rambut Leon dan menyeretnya lebih dalam ke dalam air mancur. Saat itulah Leon memahami apa yang sedang terjadi. Ia menggunakan sihir airnya dan menghempaskan para perundung itu. Pemimpin perundung tersebut tidak habis pikir bagaimana pecundang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Saat Leon melangkah keluar dari air mancur, kehadirannya saja sudah membuat mereka ketakutan dan lari kocar-kacir. Yah, memang tidak bisa sebaliknya. Lagi pula, penyihir agung terkuat dalam sejarah baru saja berakhir di tubuh seorang siswa. Leon Klein adalah pahlawan di zamannya. Pria yang mengalahkan Raja Iblis Belfar dan membawa perdamaian ke kerajaan yang asalnya tidak diketahui. Leon dirayakan oleh seluruh negeri atas kepahlawanannya di hari yang menentukan itu. Sekarang, Anda mungkin berpikir bahwa waktu pensiunnya telah tiba. Waktunya baginya untuk menikahi wanita cantik seperti Putri Sarah dan menjalani hidup yang memuaskan. Namun, takdir memiliki rencana lain. Raja memberinya satu misi terakhir, tugas pamungkas yang akan menandai akhir perjalanannya sebagai pahlawan. Kabarnya, ada sebuah gua yang menjadi sarang monster, sisa-sisa terakhir dari pasukan Raja Iblis. Raja ingin dia menyelidiki gua tersebut dan kembali dengan hasil positif. Lagi pula, semua orang yang memasuki gua itu hingga saat ini kembali dengan kekalahan. Tentu saja, Raja menaruh harapan tinggi pada sang pembantai Raja Iblis untuk mengamankan kemenangan. Leon tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahan melihat orang-orang yang dia sayangi berada di bawah ancaman. Dia harus membasmi sisa-sisa terakhir Raja Iblis demi anak-anak, para yatim piatu yang memandangnya sebagai panutan. Jadi, pahlawan kita mengambil tugas itu tanpa menaruh curiga sedikit pun, dan seorang pangeran yang dikenal sebagai Shark ditugaskan untuk membimbingnya. Hari keberangkatan akhirnya tiba, dan Pangeran Shark akhirnya memandu pahlawan kita ke dalam gua yang korup tersebut. Begitu mereka berada jauh di dalam, Pangeran Shark menunjukkan niat aslinya dengan menusuk sang pahlawan dari belakang. Senjata itu telah diolesi dengan racun mematikan, membuat kematian Leon tak terelakkan. Anda lihat, Pangeran Shark selalu menganggap Leon sebagai ancaman bagi otoritas dan kekuasaan absolutnya. Belum lagi, dia mengira Leon mencuri kekasihnya, Ratu Sarah. Namun, Leon telah memperjelas niatnya. Dia tidak mencoba memikat wanita manapun, juga tidak peduli dengan kekuasaan politik. Dia hanya didorong oleh kasih sayang yang murni terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak yatim piatu yang mengaguminya. Ternyata, bajingan licin ini telah merenggut nyawa anak-anak tersebut, memastikan tidak ada seorang pun yang tersisa untuk meneruskan wasiat Leon. Bajingan ini benar-benar sampah rendahan sehingga menyebutnya iblis pun akan menjadi penghinaan bagi iblis itu sendiri. Dia akhirnya menendang Leon jatuh ke dalam jurang gua, membiarkannya mati perlahan karena racun. Namun, Leon berhasil selamat dari kejatuhan tersebut dan mendapati dirinya berada di perut bumi. Tak lama kemudian, makhluk kerangka misterius muncul entah dari mana, siap menyerangnya. Leon mengerahkan kekuatan sihirnya dan memusnahkan monster itu dengan bola api. Yang mengejutkan, antarmuka sistem muncul dan menghitung jumlah bunuhannya. Dengan satu musuh tumbang, dia masih memiliki hampir 1 juta lagi untuk dibantai. Hanya dengan begitu dia bisa menyelesaikan misi rahasia yang dipicu oleh kejatuhannya. Makhluk lain menerjangnya, mengalami nasib yang sama, dan jumlah bunuhannya naik 1 lagi. Leon gagal memahami situasinya, tetapi dia terus membantai monster di mana-mana, berharap suatu hari dia akan menemukan jalan keluar. Tahun-tahun berlalu. Satu-satunya hal yang membantunya melewati ujian berbahaya itu adalah keinginan membara untuk membalas dendam terhadap bajingan yang mengkhianatinya. Pada saat dia mencapai 100.000 pembunuhan, dia memperoleh sihir atribut kegelapan, jenis kekuatan yang sebelumnya tidak diketahui oleh Leon. Dia mengulangi siklus ini di neraka yang penuh dengan kerumunan monster selama 10 tahun berturut-turut. Akhirnya, setelah mencapai 1 juta pembunuhan, dia memenuhi persyaratan misi, dan sebuah pintu misterius terbuka tepat di depan matanya. Leon berjalan melewati gerbang itu tanpa berpikir 2 kali. Situasinya tidak mungkin lebih buruk dari yang sudah ada. Yang mengejutkan, dia mendapati dirinya berada tepat di tengah-tengah kolam. Ketika dia menenangkan diri, dia menyadari bahwa dia sedang menatap sebuah lembaga pendidikan. Cerita bahkan belum dimulai dengan benar sebelum beberapa perundung institut muncul untuk mengincar target yang mudah. Mereka memanggil pahlawan kita dengan nama Kuraban, nama yang terasa asing bagi pemuda kita. Karena dia bahkan tidak tahu siapa berandalan ini, Leon bertanya secara alami. Tentu saja, pemimpin kelompok itu marah. Dia mencengkeram kepala sang pahlawan dan mencelupkannya ke dalam air, mencoba memastikan dia berhenti bertingkah bodoh dan mengingat semuanya. Di sisi lain, Leon tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan salah satu mantra sihirnya, Armor Float, dan meniup bajingan-bajingan itu seperti kantong sampah. Para berandalan itu gagal memahami bagaimana seorang pengecut baru saja melakukan gerakan yang begitu hebat. Orang-orang ini membuat keputusan bijak dan kabur dari sana sebelum mereka dihajar lebih jauh. Tepat saat Leon mencoba mengumpulkan pikirannya, dia mendengar suara aneh.
Suara misterius itu sangat kagum dengan bagaimana Leon meniup para pecundang itu keluar dari air, meskipun sihirnya saat ini sedang ditekan. Suara aneh itu menuntun Leon ke tempat pribadi, dan akhirnya mewujud menjadi seorang gadis kecil. Gadis itu segera melompat untuk memeluknya secara tiba-tiba, meninggalkannya dalam kebingungan dengan banyak pertanyaan yang ingin dia jawab oleh boneka kecil ini. Dia mulai dengan memperkenalkan dirinya sebagai Luna, pembawa pesan Dewi. Singkat cerita, dia adalah pemandu bagi orang mati. Leon sebenarnya telah meninggal saat dia didorong ke dalam jurang gua. Dunia tempat dia tinggal saat ini adalah realitas yang sama sekali berbeda dari dunia yang pernah dia kenal. Adapun tubuh yang dia tempati, itu milik seorang anak laki-laki bernama Kuraban, penduduk asli dunia ini. Leon butuh waktu sejenak untuk mencerna semuanya, hingga akhirnya mempertanyakan alasan dibalik pemindahannya ke dunia ini. Sepertinya pahlawan kita akan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan menakutkannya karena sebuah gerbang besar muncul di depan mereka. Dengan melintasinya, dia akan menemukan kebenaran. Di sisi lain gerbang terdapat tanah tandus. Dan tepat di depan mereka berdiri monster yang tidak asing lagi yang dikenal sebagai Grandaurus, makhluk yang pernah melayani Raja Iblis Belfar. Melihat makhluk ini membuat Leon sedikit bergidik. Ini bukan monster biasa. Dulu, dia butuh waktu 3 hari untuk mengalahkan monster ini. Namun, Luna meyakinkannya bahwa menggunakan kekuatan sihir barunya akan membuat mengalahkan makhluk ini semudah berjalan-jalan di taman. Berbicara tentang hal itu, Leon ingat sihir atribut kegelapan yang diberikan kepadanya saat berjuang keras menyelesaikan misi rahasia itu. Binatang itu menerjang targetnya tanpa ampun. Leon tidak ragu sebelum menggunakan kekuatan kegelapan. Sihir kegelapannya yang berputar-putar membantunya menghancurkan penghalang sihir yang mengelilingi monster itu, dan kemudian dia memunculkan cakar kegelapan yang mematikan untuk mencengkram leher bajingan itu. Hanya satu teknik itu sudah cukup untuk memadamkan nyawa makhluk perkasa tersebut. Luna menarik kegirangan melihat Leon mengalahkan monster besar itu dalam satu serangan. Bahkan Leon sendiri tercengang setelah menyaksikan potensi tersembunyi yang dimilikinya. Hal ini hanya membuatnya semakin penasaran dengan situasinya, dan dia menuntut agar makhluk kecil ini menceritakan semuanya tanpa menunda-nunda lagi. Beberapa saat berlalu, dan sepertinya Leon akhirnya memahami situasinya. Ternyata Raja Iblis Belfar juga akan mengunjungi dunia ini. Gerbang dari sebelumnya terbentuk karena pengaruh Raja Iblis di alam ini. Jika mereka membiarkan gerbang itu tidak terawasi, dunia mungkin akan terperosok ke dalam kehancuran dengan munculnya para monster. Inilah sebabnya mengapa Dewi secara khusus memilihnya untuk menjaga keseimbangan di dunia ini. Saat ia merenungkan situasinya lebih jauh, ia memperhatikan sebuah lambang yang tidak asing terukir pada bendera yang berkibar. Tidak butuh waktu lama bagi pemuda kita untuk menyadari di mana ia terakhir kali melihat lambang itu. Itu milik bajingan yang sama yang mendorongnya menuju kematian. Jika lambang ini ada di sini, itu berarti Shark juga telah menyeberang ke dunia ini. Hasrat membara untuk membalas dendam menyebabkan kepalan tangannya gemetar tak terkendali. Saking hebatnya, bahkan Luna menyadarinya, namun ia tidak bisa berlama-lama di sana dan menghilang ke udara tipis karena takut ketahuan. Seseorang datang, dan orang itu adalah seorang siswi yang ingin berbicara dengan pemuda kita. Dia merasakan sebuah gerbang, gate, muncul di sekitar area tersebut dan ingin menanyakannya. Sebelum Leon sempat menjawab, Luna secara telepati mendesaknya untuk menyembunyikan informasi yang dicari gadis itu dan bersikap masa bodoh. Pemuda itu melakukan apa yang diperintahkan, membuat si gadis bertanya-tanya apakah yang ia rasakan tadi hanyalah alarm palsu. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada pemuda kita, mengenalinya sebagai murid yang sama yang terlibat dengan para preman sebelumnya. Atas segala ketidaknyamanan yang harus ia tanggung akibat para berandalan itu, si gadis meminta maaf dengan tulus. Namun, pemuda kita meyakinkannya untuk menegakkan kepala karena itu bukan sesuatu yang harus ia mintai maaf. Di satu sisi, gadis ini sangat jujur dan sopan. Bagaimanapun, gadis itu memutuskan untuk pergi karena apa yang ia rasakan tampaknya benar-benar alarm palsu. Begitu dia pergi, Luna muncul kembali, memuji wanita menawan yang memiliki indera luar biasa untuk mengendus keberadaan gerbang tersebut. Luna percaya bahwa gadis ini adalah kandidat potensial untuk menjadi pasangan cinta, persis seperti dalam novel sekolah pada umumnya. Malam tiba, dan pemuda kita akhirnya sampai di kamar asramanya, hanya untuk menemukan makian dan hinaan tertempel di seluruh pintunya. Sekelompok murid yang bertanggung jawab atas kejahatan keji namun rendahan ini sudah berdiri di koridor, terkikik seperti sekumpulan hiena pengecut. Meskipun begitu, Leon lebih memilih untuk menghindari orang-orang yang berada di bawah levelnya ini dan masuk ke dalam kamarnya. Di dalam, Luna meluapkan kemarahannya saat dia beristirahat, murka karena orang-orang itu berani menulis hal-hal rendahan seperti itu. Jagoan kita tidak terlalu terganggu dan lebih suka membahas masalah yang lebih mendesak. Dia ingin belajar sedikit tentang institut ini. Lambang yang dia perhatikan di bendera tadi adalah lambang yang sama yang dikenakan Pangeran Shark. Mungkinkah Shark juga menyeberang ke dunia ini bersama dengan Raja Iblis? Sayangnya, Luna tidak memiliki detail yang dia inginkan. Dia sama butanya tentang dunia ini. Meskipun dia telah mengintip ke realitas ini untuk membimbing pemuda kita, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan sang pangeran. Hal ini membuat pemuda kita tidak punya pilihan selain menyelidiki dan menjelajahi rahasia dunia ini sendiri.
Dengan matahari yang bersinar menandai dimulainya hari berikutnya, pemuda kita bersiap-siap untuk hari pertamanya di akademi. Setelah merapikan rambut dan mengenakan seragamnya, dia berjalan menembus kerumunan siswa menuju departemennya. Dia menarik terlalu banyak perhatian dengan semua mata tertuju padanya. Lagi pula, sikap dan aura yang dipancarkannya benar-benar menguasai ruangan, dan dia layak mendapatkannya. Dalam beberapa kelas yang dia ikuti, dia mempelajari beberapa hal mendasar tentang dunia ini. Beberapa tahun yang lalu, ruang misterius yang disebut gerbang mulai muncul di seluruh dunia. Secara bersamaan, orang-orang yang bisa menggunakan sihir juga bermunculan. Untuk mengatasi situasi ini, orang-orang yang memiliki bakat sihir bawaan mulai menyerbu gerbang-gerbang ini, mengumpulkan barang-barang dan mineral berharga di sepanjang jalan. Para penyerbu ini dijuluki Seekers. Dengan meningkatnya jumlah pengguna sihir yang ingin menjadi Seekers, kebutuhan akan institusi untuk membina bakat-bakat ini pun muncul. Maka, Akademi Kekaisaran yang suci ini didirikan. Ini adalah tempat perlindungan bagi mereka yang bercita-cita menjadi Seekers. Ingatkah kalian dengan gadis yang mendatangi pemuda kita untuk mencari gerbang? Ya, gadis itu adalah ketua OSIS Akademi ini. Namanya adalah Izumiya Makoto. Dia saat ini sedang membuat semua orang terkesan di lapangan sekolah dengan bakat sihirnya yang luar biasa. Dan pemuda kita memperhatikannya dari jendela kelas. Setelah kelas selesai, saat dia berjalan melewati koridor, dia bertemu dengan preman yang sama yang dia hadapi kemarin. Ngomong-ngomong, nama pemuda kita di dunia ini adalah Kurobane-kun. Si pemimpin preman yang berwajah paling buruk melangkah maju, ingin pemuda kita menjalankan tugas untuk mereka. Tapi jagoan kita, dengan sikap kerennya, Chat, memancing emosi bajingan itu dengan sindiran tajam namun sederhana. Preman itu kehilangan kesabaran, terutama karena dia sudah ingin meluapkan frustrasi akibat penghinaan kemarin. Takdir berkata lain, Izumiya tiba di saat yang tepat. Menyaksikan bajingan curang ini hendak melepaskan sihir mematikan pada korbannya, dia meneriakkan peringatan agar preman itu berhenti. Namun peringatannya terlambat. Bajingan itu akhirnya melepaskan sihirnya. Pemuda kita juga tidak tinggal diam. Dia mengerahkan sihir atribut kegelapannya dan melahap bongkahan batu yang dimunculkan bajingan itu. Secara harfiah, batu raksasa itu lenyap ke udara, membuat rahang si bajingan jatuh ke lantai. Jagoan kita tidak berhenti pamer aura di sana. Dia hanya berjalan melewati pecundang ini tanpa peduli, bahkan mengabaikan ketua OSIS juga. Setelah kelas berakhir, Kurobane kembali ke asramanya hanya untuk menemukan surat ancaman dari bajingan yang sama yang menuntut pemuda kita menemuinya di tempat latihan. Luna menyarankan agar dia mengabaikan si idiot ini saja. Namun, Kurobane bersedia memberikan apa yang orang itu minta. Ini juga akan menjadi langkah untuk mengurangi hambatan di jalannya. Mendengar ini, Luna menjadi bersemangat, siap untuk menghadapi gangguan tersebut. Pada malam hari, pemuda kita akhirnya bertemu dengan para preman itu di tempat latihan, persis seperti yang mereka duga. Sang pemimpin menyuruh anak buahnya berjaga-jaga karena dia ingin duel 1 lawan 1 yang adil. Dia ingin memberi pelajaran yang menurutnya pantas didapatkan pemuda kita. Begitu pula Kurobane, dia ingin lawannya tidak pernah mengganggunya lagi jika dia memenangkan duel. Seperti yang diduga, si bajingan tertawa dengan tawa khas animenya, berpikir dialah yang memegang kendali. Jagoan kita, di sisi lain, tetap tenang dan menantang badut ini untuk maju tanpa membuang-buang waktu yang berharga. Keberanian Kurobane membuat si bajingan naik pitam. Bukannya duel 1 lawan 1 seperti yang dia minta, bajingan itu bahkan tidak menghargai kata-katanya sendiri dan memanggil anak buahnya untuk menyerang. Para anak buah yang tidak curiga itu langsung menyerbu menuju kehancuran mereka tanpa berpikir 2 kali. Pemimpin yang licik dan menjijikan itu merasa sangat bangga pada dirinya sendiri setelah berbohong tentang pertarungan yang adil. Tapi jagoan kita tetap tidak terganggu. Baginya, bahkan jika 100 bajingan seperti ini datang sekaligus, itu tidak akan menjadi masalah. Dengan satu jentikan tangan, dia merapal sihir atribut kegelapan menggunakan teknik yang disebut Denial Mirror. Ini memungkinkan pemuda kita untuk membalikan serangan mereka kembali kepada mereka sendiri. Satu mantra itu cukup untuk membuat para bajingan ini tersingkir dari persaingan. Pemimpin geng itu terpaku dengan rahang menganga. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar dengan membuat pemuda kita marah, dan jagoan kita tidak berpikir untuk memaafkan bajingan yang berani meluncurkan serangan licik dari belakang. Sang pemimpin tidak tahu kekacauan macam apa yang telah dia hadapi. Kalian lihat, di dunia ini, sihir dikategorikan menjadi 4 atribut: angin, air, api, dan tanah. Jenis sihir yang dikuasai pemuda kita tidak termasuk dalam kategori manapun. Si penindas itu mengalami gangguan mental melihat bagaimana Kurobane yang dulunya tidak berguna kini bisa menggunakan sihir yang tak pernah terdengar sebelumnya. Bajingan itu terlambat menyadari bahwa dia hanya memperburuk keadaannya sendiri dengan menyebut Kurobane tidak berguna di saat kritis itu. Pemuda kita benar-benar marah dan dia tidak akan membiarkan seorang bajingan berkeliaran di muka bumi sampai dia mengubah sikap buruknya. Si preman berpikir sihir apinya yang payah bisa menyelamatkannya. Namun dia segera terbukti salah saat jagoan kita memukulnya hingga pingsan dengan bantuan ilmu hitamnya. Kurobane tidak hanya membuat orang ini tertidur. Dia memastikan untuk menyedot semua mana yang dimiliki bajingan ini.
Sebuah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh pengguna sihir atribut kegelapan. Curbane berharap ini akan menjadi pelajaran yang cukup bagi orang itu untuk menyadari bahwa dia tidak boleh bertindak melampaui kemampuannya. Tiba-tiba, seluruh tempat jatuh ke dalam kekacauan dengan sirine darurat yang meraung-raung untuk mengevakuasi area tersebut. Sebuah gerbang, muncul di dalam lingkungan akademi dan para siswa diperintahkan untuk melarikan diri karena tingkat ancamannya adalah kategori merah, yang konon merupakan level bahaya tertinggi. Di dalam gedung asrama, para siswa berada dalam kekacauan total, berebut untuk mengungsi, sementara ketua dewan siswa ada di sana untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Seorang senior juga ada di sana untuk membantu, mendesak Izumia agar segera pergi sesuai perintah kepala sekolah. Dia pun dilarang menghadapi ancaman kategori merah. Jika ada yang menjadi korban dalam upaya melawan gerbang tersebut, pihak akademi harus memikul tanggung jawabnya. Namun, gadis itu punya alasan sendiri untuk turun tangan. Belum lama ini, ketika gerbang kategori merah muncul, penduduk sekitar menderita kerusakan besar, dan dia menolak membiarkan sejarah terulang kembali. Belum lagi, satu-satunya alasan akademi ini adalah untuk membina bakat yang dapat melawan gerbang-gerbang ini. Itulah tepatnya mengapa dia berniat menghadapi gerbang itu sendirian. Sementara itu, monster-monster sudah mulai keluar dari gerbang dengan para siswa yang berlarian ketakutan setengah mati. Seseorang bahkan mencoba menggunakan sihir tanahnya untuk menakuti binatang yang mengikuti, tetapi makhluk itu mengunyah batu tersebut dengan rahangnya dan menerjang ke arah siswa itu. Beruntung, Dewi Sekolah tiba dan menumbangkan banyak monster sekaligus, menyelamatkan siswa tersebut dari gigitan di bokongnya. Dia menginstruksikan siswa itu untuk mencari bantuan teman-temannya dan mengungsi jauh-jauh. Gadis itu khawatir jika gerbang ini tidak segera dihentikan, monster-monster tersebut bisa masuk ke kota, menyebabkan kehancuran dan kepanikan yang tidak perlu. Tanpa pilihan lain, dia bersiap untuk menantang bos gerbang itu sendirian. Sementara itu, jagoan kita dan si kecil Luna sedang memperhatikan sang dewi mengambil tantangan tersebut dan memasuki gerbang. Sebelum melanjutkan, pemuda itu ingin tahu bagaimana cara mereka menutup gerbangnya. Jawaban Luna cukup bisa ditebak. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengalahkan monster yang mengendalikan gerbang itu, yang juga bisa disebut sebagai bos. Dengan pemikiran itu, mereka memutuskan untuk langsung masuk tanpa membuang-buang napas. Namun, Luna ragu dengan ide tersebut. Sihir hitam yang dimiliki pemuda itu mungkin sangat kuat, tetapi itu mengonsumsi mana dalam jumlah besar. Tapi jagoan kita tidak mau duduk diam dan melihat kota hancur. Dia harus bertindak dan menetralisir ancaman dengan kemampuan terbaiknya. Luna merasa bangga dengan kepribadian pemuda itu. Tanpa ragu lebih jauh, mereka bergerak, langsung menuju ke arah monster boss. Di dalam gerbang, ketua dewan siswa telah menumbangkan banyak monster kroco. Itu saja sudah cukup untuk menguras tenaga dan mana miliknya. Dia belajar dengan cara yang sulit bahwa kategori gerbang merah bukanlah sesuatu yang seharusnya dia remehkan. Keadaan menjadi lebih buruk baginya ketika seekor naga raksasa seperti ular muncul tepat di belakangnya, siap untuk melahapnya. Tapi untungnya, Curbane berhasil sampai di sana tepat waktu. Dia menghukum monster bajingan itu dengan atribut kegelapannya karena mencoba mencelakai Dewi Kampus. Saat monster itu tumbang, mata sang Dewi terpaku di tengah kabut, menatap penyelamatnya. Izumia terpana melihat rekan akademinya datang dan membinasakan makhluk itu dalam satu serangan. Dia berterima kasih atas bantuannya, sementara Luna merasa senang mereka bisa menyelamatkannya tepat waktu. Kurobane senang Izumia baik-baik saja, dan ya, the one pitch is real. Bagian yang paling mengganggu pikiran Izumia adalah jenis sihir yang baru saja dia gunakan, membuatnya bertanya-tanya pria macam apa dia sebenarnya. Alih-alih fokus pada hal itu, Raja, nonchalant, kita menekankan bahwa mereka harus menutup gerbangnya terlebih dahulu, mengingatkannya bahwa dia datang ke sini untuk misi tersebut. Izumia tiba-tiba teringat tujuan aslinya dan setuju untuk menyelesaikan semuanya dulu. Meskipun di benaknya, dia tidak bisa menganggap Kurobane Ren sebagai siswa biasa. Itu karena pria ini berada di peringkat terakhir selama pertarungan simulasi di akademi, yang berarti dia memiliki nilai terburuk yang bisa dibayangkan, terutama saat dia menggunakan jenis sihir aneh itu. Bagaimanapun, mereka terus bergerak untuk membersihkan gerbang dan mencari monster boss. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh sekelompok monster, di mana Izumia mengaktifkan mantra Aqua Prison-nya, mengurung sebagian besar dari mereka dalam pusaran biru, memutar mereka dalam bola air yang melayang. Bahkan Luna mengakui bahwa ketua dewan siswa ini sangat kuat untuk kalibernya, sesuatu yang disukai jagoan kita. Saat Izumia membuktikan dirinya layak sebagai kandidat berperingkat teratas di Akademi Kekaisaran, tiba-tiba tanah meletus di depan mereka saat sebuah golem raksasa dengan fisik berotot mencoba menghancurkan mereka. Pemuda kita menghindari upaya hantaman golem tersebut, membalas dengan sihir atribut kegelapan. Kurobane merapalkan Blind Edge kali ini, sebuah serangan sinar kuat yang melenyapkan golem itu dalam satu ledakan. Izumia tercengang melihat monster itu hancur berkeping-keping, menyadari bahwa pria ini bergerak layaknya seorang legenda. Bukan hanya fakta bahwa dia menggunakan jenis sihir yang unik, tetapi betapa efektifnya dia menggunakan setiap mantra bersama dengan kecepatan perapalan yang sempurna. Seolah-olah dia sedang melihat seorang penyihir berpengalaman, seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun di medan perang sebelum pertarungan tingkat menengah ini. Akhirnya, duo ini pergi menghadapi sarang bos.
Kurobane memberitahu ketua dewan siswa untuk bersiap saat mereka berdua melangkah ke ruangan penguasa gerbang. Si, Mi Merah, ini adalah naga yang sangat keren dengan desain yang luar biasa. Makhluk itu secara resmi disebut sebagai Lava Dragon, dan itu bukan ancaman biasa. Izumiya menyebutnya sebagai monster yang sangat kuat yang tercatat dalam buku-buku mereka. Dan bahkan pemuda kita memperingatkannya untuk berhati-hati karena makhluk itu akan mengamuk dengan serangan api dan ekornya dari jarak jauh. Amukan itu dimulai saat monster tersebut menyiapkan ledakan api menggunakan sihirnya sebelum meletuskan serangan sinar kuat. Serangan ekor menyusul segera setelah Izumiya lengah dan nyaris tidak berhasil menghindari remukan berat ekor tersebut. Berkat peringatan Kurobane lah dia berhasil bersiap untuk menghindar. Membalas dengan tepat, ketua dewan siswa melepaskan tombak es raksasa, Ichikle Lunch, hanya untuk dihancurkan oleh naga ini tanpa menderita satu goresan pun. Ini menjadi kejutan besar bagi sistemnya karena tombak es seharusnya sangat efektif melawan makhluk atribut api. Tapi panas luar biasa dari naga lava ini mencairkannya bahkan sebelum serangan itu mencapainya. Pertarungan belum berakhir, dan Kurobane siap untuk meningkatkan tempo. Dia melepaskan mantra Deadly Claw, memanggil cakar sihir hitam dari tanah untuk menghantam naga dari segala arah. Pada saat ini, naga lava memilih untuk menggunakan sayapnya dan cepat-cepat melarikan diri dari konfrontasi alih-alih tertusuk. Luna berpikir bahwa monster pengecut ini curang, tetapi itu adalah strategi yang valid ketika monster itu benar-benar memiliki sayap untuk terbang. Izumiya tidak menyangka hal akan berayun ke arah ini dan meminta arahan untuk strategi selanjutnya, memicu jagoan kita untuk memintanya menggunakan sihir selain kemampuan esnya. Ketua dewan siswa meyakinkannya bahwa dia memiliki akses ke bentuk sihir lain, yang sangat sempurna karena Kurobane menginstruksikannya untuk memperlambat makhluk itu menggunakan jenis sihir tersebut. Izumiya memahami perannya dan mempercayai rencana pemuda itu. Mengikuti ini, dia segera memanfaatkan sihir angin, merapalkan badai hijau sebelum melepaskan ledakan udara yang tepat. Serangan ini sangat efektif melawan monster tipe terbang tersebut. Naga lava menghadapi kesulitan menahan tarikan angin, memaksanya berhenti di satu tempat. Luna memberi sinyal kepada jagoan kita untuk bertindak dengan satu-satunya kesempatan yang dia punya, maka Kurobane menggunakan sihir hitam spesialnya sekali lagi. Kupu-kupu Void mengepungnya saat ia mengirim mereka ke arah bos monster menggunakan kemampuan bernama Abyss Ruler. Kupu-kupu itu mengerumuni makhluk tersebut hingga Kurobane menjentikan jarinya, berlagak seperti Hero X dari anime. Kupu-kupu yang sama itu sebenarnya adalah jebakan peledak, anggap saja sebagai granat remote mini, dan semuanya menyala untuk meledak secara bersamaan. Reaksi berantai ini begitu dahsyat hingga memusnahkan monster itu dengan dampak penuh. Kurobane menonton dengan tenang saat makhluk itu terkena ledakan dahsyat tepat di wajahnya. Pada akhirnya, naga lava itu membusuk di tanah dengan sayap terkoyak dan kulit terbakar. Luna memberi selamat kepada tuannya atas pencapaian terpuji mengalahkan penguasa gerbang, Gate Ruler. Bahkan Izumiya pun terpaku, meski ia punya segudang pertanyaan yang sudah antre layaknya paparazzi, untuk saat ini ia hanya senang merayakan akhir dari pertempuran epik yang mereka lalui. Kurobane merasakan hal yang sama, dan keduanya akhirnya menutup gerbang merah tersebut dan kembali dengan selamat. Makhluk-makhluk di luar ternyata sudah dibereskan oleh ketua murid, yang berarti tidak ada bahaya nyata yang terjadi. Tiba-tiba, ketua murid dipanggil oleh seseorang yang sangat murka atas ketidakpatuhannya. Ia adalah kepala sekolah Akademi Imperial Suci, Shido Atsushi, dan dia menuntut jawaban mengapa sang ketua membangkang perintahnya dan nekat masuk ke dalam gerbang. Jagoan kita segera mengakses Google Lokal-nya, alias Luna, untuk bertanya tentang pria ini. Shido Atsushi adalah kepala sekolah yang gemar pamer dengan institusi yang mengumpulkan dan mengasah para penyihir. Berkat itu, ia memperoleh kekayaan setingkat Andrew Tate. Hal ini membuat jagoan kita berpikir, jika pria ini benar-benar kepala sekolah, maka dia pasti memiliki setidaknya semacam koneksi dengan Pangeran Shark. Namun, masih terlalu dini untuk berasumsi. Izumiya mengonfrontasi kepala sekolah dengan permintaan maaf segera, menekankan bahwa ia tidak bisa hanya menonton saat orang-orang terancam bahaya. Tapi kepala sekolah yang keras kepala itu memotong pembicaraannya, merendahkannya karena berlagak hebat hanya karena ingin melatih rasa keadilannya. Ia melontarkan pertanyaan, bagaimana jika, menanyakan apa yang akan terjadi jika situasi memburuk. Datang menyelamatkannya. Jagoan kita dengan rendah hati berargumen bahwa kepala sekolah setidaknya bisa memberikan kata-kata penyemangat atas tindakan berani ketua murid. Shido menuntut untuk tahu siapa bocah baru ini, mengingatkannya bahwa ia tidak punya tempat untuk mencampuri percakapan mereka. Namun, ketua murid membela jagoan kita, menekankan bahwa orang luar inilah alasan dia berhasil menutup gerbang tingkat kesulitan tertinggi. Hal ini memicu ketertarikan besar di mata Shido sebelum ia meledak dalam tawa, mempermalukan bocah itu saat ia ingat bahwa Kurobane Ren adalah pecundang peringkat terendah di akademinya. Karena menolak percaya pada kekonyolan situasi tersebut, ia berbalik untuk pergi, namun Izumiya memohon perhatiannya. Kali ini, Shido berujar bahwa murid paling payah di akademi tidak mungkin bisa menutup gerbang kategori tertinggi. Jadi, ia menganggap semuanya sebagai bualan konyol yang dibuat oleh murid-muridnya. Setelah mengatakan itu, ia pergi dengan pengawalnya, meninggalkan jagoan kita dalam perenungan. Kurobane sekarang paham bahwa meskipun Shark tidak berhubungan dengan orang ini, ia perlu menyelidiki identitas sang kepala sekolah lebih dalam. Kembali di asrama,
Pria ini akhirnya bisa bernapas lega setelah sampai di rumah. Luna sudah mengomel tentang perilaku sombong kepala sekolah, tapi itu hanyalah bukti lain dari betapa buruknya kehidupan yang harus dijalani Kurabane Ren di sekolah ini. Utusan Dewi itu sebenarnya terkesan dengan Izumia sebagai perbandingan, dan tiba-tiba memergoki jagoan kita sedang membaca sesuatu. Kurabane sebenarnya sedang memeriksa catatan dari buku harian Kurabane asli untuk mencari petunjuk konteks tentang kepala sekolah. Ini adalah invasi privasi, tapi sesuatu yang harus dilakukan. Hari ketika jagoan kita, Leon, menginvasi tubuh Kurabane, ia sudah menyadari bahwa bocah ini berada di ambang batas kehidupan, seolah-olah ia telah menyerah untuk hidup. Mari mulai membaca jurnalnya. Bocah yang dibuli itu sudah mencapai batasnya. Ia bercita-cita menjadi seeker hanya untuk mengumpulkan uang bagi biaya medis adik bayinya. Namun sayangnya, ia putus asa saat menyadari bahwa ia tidak memiliki bakat sihir sama sekali. Satu kelemahan ini menjadi warisan hidupnya. Orang-orang memperlakukannya seperti kotoran, meninggalkannya surat-surat teror selama dan setelah kelas. Setiap hari menjadi neraka yang nyata, dan bocah itu tidak bisa melarikan diri dari siklus siksaan tersebut. Kata-kata terakhir bocah itu adalah betapa frustrasinya hidupnya. Ia bahkan menangis di tulisan terakhirnya, air matanya membekas di kertas. Membaca semua ini, Luna menyadari bahwa Kurabane benar-benar terguncang. Ia menatap bulan, menyatakan bahwa ia harus menegakkan keadilan bagi nyawa yang telah diderita bocah malang ini. Di kantornya, Shidu saat ini sedang membaca file jagoan kita, merasa mudah untuk menyudutkannya berdasarkan rapornya yang memiliki evaluasi terendah. Kepala sekolah berpikir sangat mengesankan bahwa si gagal ini tidak sadar betapa mudahnya ia bisa dikeluarkan dari akademi. Di adegan berikutnya, kita melihat urutan mandi, si kelinci salju, Izumia. Ia merenungkan tentang jagoan kita, bagaimana Kurabane seharusnya menjadi murid peringkat terendah. Tidak ada yang tampak benar, terutama perubahan baru-baru ini. Keesokan harinya, jagoan kita diminta untuk berbicara pribadi oleh wakil ketua murid, Naruse Shuya. Si kutu buku ini membawanya bicara empat mata, mengingat apa yang terjadi kemarin dengan Izumia. Wakil ketua mempertanyakan niat jagoan kita, ingin tahu apakah ia tertarik untuk mendapatkan jarahan, lot, sebanyak mungkin di dalam gerbang. Ia tahu dari laporan Izumia bahwa Kurabane membantunya, tapi ia pikir itu hanyalah cerita karangan Izumia untuk membelanya. Naruse mencaci makinya karena mencoba menjadi pahlawan dan menimbulkan masalah bagi ketua murid. Bahkan Luna pun kesal dengan si kacamata ini yang bicara seolah dia lulusan Universitas Bacot Logi. Bagaimanapun, Kurabane mengklarifikasi bahwa ia membantu memblokir gerbang. Naruse mencibir, mengingatkan bocah itu bahwa ia bahkan tidak pernah memenangkan satupun pertempuran simulasi selama tes sekolah. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa ini semua hanyalah kebohongan, menolak untuk percaya sepatah kata pun. Pada saat ini, Izumia datang. Ia sebenarnya sedang mencari jagoan kita untuk mengobrol. Karena dia sudah di sini, Naruse menutup diskusi, memerintahkan mereka untuk membiarkan OSIS menangani masalah lain kali. Adapun Izumia, ia memerintahkannya untuk menemuinya sore yang sama untuk diskusi. Melihatnya pergi, Izumia bertanya apakah si kacamata mengatakan hal buruk lagi, tapi Kurabane santai saja, tidak peduli sama sekali tentang orang itu dan hanya bertanya mengapa ia mencarinya. Ternyata kepala sekolah akademi ingin bicara dengannya sekarang. Kurabane langsung menuju kantor Shidu di mana sang kepala sekolah mencoba bergaya bahkan tanpa melirik mereka. Tanpa basa-basi, kepala sekolah memerintahkan Kurabane untuk keluar dari akademi sesuai perintahnya. Ini adalah perintah yang mendadak dan gila, membuat Izumia melompat kaget dan menanyakan alasannya. Shidu menyatakan bahwa alasannya sederhana, bocah itu memiliki skor sihir terendah dan tidak pernah memenangkan satupun pertempuran sejak kedatangannya. Ini berarti dia tidak punya bakat, dan penyihir tanpa bakat tidak seharusnya berada di sini, jadi ini adalah jalan keluar yang mudah baginya. Sambil mengambil kartu laporannya, jagoan kita dengan tenang menyarankan bahwa yang harus ia lakukan hanyalah membuktikan kekuatannya. Ia tahu bahwa ada pertempuran simulasi yang menumpuk di bulan mendatang dan mengajukan syarat bahwa ia akan memenangkan setiap pertempuran tersebut sebagai ganti kerjasama kepala sekolah. Itu adalah tawaran yang menghina bagi Shidu yang menganggapnya konyol. Namun kemudian, ia membaca jadwal dan menemukan pertarungan Naruse melawan Kurabane akan terjadi karena hal ini. Pertarungan ini pada dasarnya akan menjadi hukuman mati instan karena Naruse adalah talenta terbaik kedua setelah Izumia. Kepala sekolah menyetujui tawaran ini, yang membuat jagoan kita merasa puas. Kurabane sangat senang bisa menghapus keangkuhan dari wajah pria ini. Malam harinya di asrama, jagoan kita sibuk meninjau jadwal bersama Luna. Saat dia meninggalkan kantor administrasi, ketua OSIS menghentikannya dan memohon agar dia menarik kembali kata-katanya. Posisi Kurabane sebenarnya tidak pernah terancam karena akademi tidak pernah mengeluarkan siapapun hanya karena nilai yang buruk. Masalahnya hanyalah kepala sekolah memiliki kebencian pribadi yang mendalam terhadapnya. Masalah utama dengan kekalahan dalam pertarungan tiruan ini adalah dia pasti akan dikeluarkan. Meskipun tahu tentang kemampuannya, ketua OSIS merasa tantangan melawan Naruse terlalu berbahaya baginya. Pada titik itu, Kurabane hanya menatapnya dan berterima kasih karena telah khawatir. Namun sebenarnya, dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan persyaratan tersebut. Lagi pula,
Dia sudah membuat keputusan dengan tujuan membuktikan bahwa semua pembencinya salah. Memikirkan kata-kata itu sekarang, Luna berpikir tidak masalah jika Kurobane berhenti bersekolah di akademi. Namun, jagoan kita percaya bahwa lebih baik baginya tetap di akademi untuk memantau aktivitas Pangeran Shark secara pribadi. Ia sangat mencurigai adanya hubungan antara kepala sekolah dan sang pangeran. Ia bahkan mengutarakan teori liar pribadi bahwa Pangeran Shark secara spiritual merasuki tubuh kepala sekolah. Namun, Luna segera mematahkan teori itu, mengungkapkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan makhluk dari dunia lain, sehingga ia pasti tahu jika itu masalahnya. Dengan tertutupnya opsi tersebut, strategi Kurobane saat ini adalah terus menutup gerbang yang muncul sembari mengejar dua targetnya, Raja Iblis Belfar dan Pangeran Shark. Anehnya, utusan kecil itu merengut mendengar kata-katanya, membuat Kurobane bertanya ada apa. Luna hanya berpikir betapa berat beban yang harus ditanggung oleh penyihir hebat Kurobane, meskipun itu adalah perintah dari Sang Dewi. Terlepas dari beban tersebut, Kurobane sebenarnya merasa bersyukur atas kesempatan ini. Dia sudah pernah mati di dimensi hampa tersebut. Jadi, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membalas dendam pada Shark, orang yang menyebabkan kematiannya, dan bahkan Belfar, Raja Iblis yang mengancam keselamatan dunia ini. Pada akhirnya, dia senang dengan perintah Sang Dewi. Jadi, Kurobane meyakinkan utusan kecil itu bahwa dia tidak perlu merasa sedih sama sekali. Kata-kata penyemangatnya membuat wajah Luna berseri-seri, merasa sangat bahagia karena pria sehebat dia dipilih untuk tugas ini. Setelah percakapan selesai, Kurobane ingin beristirahat untuk pertarungan tiruan di depan. Gadis kecil itu berteriak kegirangan, menyatakan kemenangan telak darinya untuk menunjukkan kepada semua orang siapa bosnya. Jauh di dalam hati, dia juga sangat berharap semua keinginan Kurobane menjadi kenyataan. Keesokan harinya tiba, dan kita menemukan para kontestan di medan pertempuran. Lawan pertama jagoan kita adalah Badut, lain yang merasa senang bisa melawan murid terburuk di akademi. Penonton di tribun semuanya mendukung lawan, merasa kasihan pada Kurobane. Namun jagoan kita mengabaikan semua obrolan itu saat pertarungan antara dua penyihir dimulai. Lawan Kurobane memulai dengan serangan angin yang berani, melemparkan seberkas cahaya hijau untuk mengalahkan lawannya. Saat serangan itu mendarat, jagoan kita menghilang, seolah-olah menguap saat terkena benturan. Hal ini membuat si Badut berpikir bahwa dia sangat kuat sehingga lawannya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun kemudian, Kurobane memberinya pelajaran kenyataan dengan muncul tepat di belakangnya seperti hantu. Setelah menyiapkan mantra tanah, Kurobane menghantamkan batu ke tubuh lawannya menggunakan Rock Blast. Di akhir mantra itu, si lawan terkapar dalam posisi Yamcha, menetapkan jagoan kita sebagai pemenang pertandingan pertama. Kemenangan telak ini mengejutkan para penonton. Mereka semua bergosip tentang murid terburuk akademi yang mengalahkan seseorang yang jauh lebih baik darinya. Izumiya tampak seperti pacar yang bangga, sementara Naruse tampak seperti pembenci yang kesal. Luna menunjukkan bagaimana pria ini bahkan tidak perlu menggunakan sihir atribut kegelapan untuk menghabisi para amatir ini. Itulah kehebatan penyihir dari dimensi lain. Dia sangat senang menyaksikannya membantai lawan-lawan lemah ini. Pembantaian berlanjut dengan Kurobane menghancurkan satu persatu lawan menggunakan mantra yang sama, bahkan beberapa orang langsung menyerah di hadapannya. Rentetan kemenangannya cukup mengejutkan hingga membuat kepala sekolah hampir terkena serangan jantung. Dia tidak habis pikir bagaimana anak paling bodoh di akademi sekarang berada dalam tren kemenangan. Untuk sesaat, dia mulai berpikir apakah anak ini benar-benar menutup gerbang merah sebelum membohongi dirinya sendiri lagi untuk tidak mempercayainya. Naruse mengetuk pintunya dan menemui kepala sekolah yang meminta pertemuan pribadi dengannya. Shido menjelaskan bahwa Naruse jelas akan melawan si kuda hitam di pertarungan tiruan ini. Namun dalam pertarungan ini, Shido memerintahkan wakil ketua OSIS tersebut untuk menggunakan kekuatan puncaknya yang mutlak, mengingatkannya untuk tidak lengah sedetik pun. Menariknya, Naruse sudah punya rencana untuk lawannya. Dalam semua pertempuran Kurobane yang dia amati, dia hanya melihat sihir tanah yang digunakan. Bahkan dengan tingkat keahlian itu, Naruse berpendapat bahwa dia jauh lebih unggul dalam hal keterampilan, yang sangat menyenangkan kepala sekolah. Dia sangat senang mendengar konfirmasi nyata tersebut, mengakhiri diskusi mereka. Dalam perjalanannya keluar, Naruse tenggelam dalam pikirannya, menyadari betapa kepala sekolah bersikap waspada, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar mengkhawatirkan tentang calon lawannya. Terlepas dari itu, pria ini memiliki ego yang terlalu besar dan percaya tidak mungkin dia akan kalah dalam pertarungan ini. Kita beralih ke kemenangan lain bagi jagoan kita. Pada titik ini, semua orang memujinya. Definisi nyata dari mengubah pembenci menjadi penggemar. Orang-orang bertanya-tanya apa yang terjadi padanya, sementara Kurobane mengerti bahwa dia melakukannya dengan baik. Izumiya memberinya air dan mengingatkannya bahwa dia hanya butuh satu dorongan terakhir sebelum mendapatkan kebebasan total. Sementara itu, si empat mata, Naruse, mengintai dengan menguping pembicaraan mereka. Akhirnya, pembawa acara sampai pada hidangan utama acara tersebut. Pertarungan tiruan antara Kurobane dan wakil ketua OSIS, Naruse. Kedua petarung melangkah maju untuk saling menatap tajam, dan pembicaraan dimulai dengan Naruse menasihati lawannya agar tidak sombong setelah kemenangan barunya. Jagoan kita menghadapi pria ini dengan tenang, menyatakan bahwa dia hanya tertarik pada kemenangan.
Naruse merasa dia berada di atas angin dan tidak mungkin kalah karena dia telah melihat segalanya, tetapi jagoan kita meramalkan masa depan kemenangannya sudah pasti. Si Empat Mata memuji keberaniannya, bersumpah akan membuat lawannya menyesali keputusan tersebut. Suasana tegang dan mata semua orang tertuju saat pertarungan final dimulai. Kepercayaan diri si Empat Mata sebenarnya menciptakan celah dalam pikirannya karena gagasan tentang peringkat bawah yang mengalahkan siswa lain sangat tidak masuk akal baginya. Dia mulai bertanya-tanya apakah Kurobane sengaja merencanakan semua ini dari awal untuk mengumpulkan rentetan kemenangan dengan menyembunyikan kekuatan aslinya. Apapun strategi IQ 4000 yang dimasak lawannya, Naruse bertekad untuk menghancurkannya. Dia memulai dengan mengaktifkan sihir angin tingkat tinggi, merapal busur dan anak panah untuk mantra Lightning Shot. Saat melepaskan busurnya, dia meluncurkan 3 anak panah petir yang menyambar ke arah Kurobane. Merespons dengan tepat, jagoan kita menempelkan tangannya ke tanah, memanggil dinding tanah raksasa untuk pertahanan yang sempurna. Ukuran benda itu membuat lawannya tercengang, karena bahkan mantra tingkat tingginya hanya memantul kembali dari dinding tanpa menyebabkan kerusakan. Dinding itu mencair, begitu pula kepercayaan diri Naruse yang tidak habis pikir bagaimana dia tidak bisa mendaratkan serangan itu padahal dia sudah merapalnya lebih awal. Penonton sekarang gempar, terpana bahwa Kurobane mampu menangkis wakil ketua OSIS. Naruse yang malu mencoba menenangkan diri, mengingatkan dirinya sendiri bahwa lawannya tidak bisa menggunakan apapun selain sihir tanah. Dengan tekad tersebut, dia mengangkat tangannya untuk mengaktifkan sihir tanah miliknya sendiri. Naruse merapal batu-batu raksasa yang melayang tepat di atas lawannya sebelum menghujankannya dalam badai meteor, atau dalam kasus ini, hujan batu. Kurobane memperhatikannya, mempersiapkan diri untuk membalas dengan sihir angin. Dia mengunci serangannya, menghancurkan badai batu tersebut dengan hembusan udara, Aerial Blast. Serangan balik ini adalah respons sempurna lainnya terhadap upaya Naruse dan menjadi kejutan besar baginya. Si Empat Mata itu ketakutan saat menyadari bahwa pemuda kita bahkan bisa menggunakan sihir angin, sementara penonton sangat gembira, bersorak atas penampilan sang underdog melawan wakil presiden. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan bagaimana anak ini memiliki akses ke berbagai atribut. Dan alasannya sederhana. Izumiya membatin bahwa penyihir dengan kemampuan merapal banyak atribut sangatlah langka karena butuh waktu lama bagi seseorang untuk mengasah satu jenis atribut sihir saja. Bahkan jika mereka berhasil melakukannya, kemahiran pada satu atribut biasanya lebih rendah dari yang lain. Tapi Kurobane adalah mesin tempur. Dia benar-benar merapal 2 elemen secara sempurna. Naruse meluapkan frustrasinya. Dia tidak memperhitungkan penggunaan elemen lain oleh anak itu. Kurobane sudah muak dan bertanya langsung mengapa bajingan ini suka meremehkan orang lain. Jawaban yang tampak tidak masuk akal bagi Naruse. Pemuda kita meluapkan semuanya, menyoroti bagaimana sang wakil presiden terlalu cepat berasumsi, memiliki kesombongan yang luar biasa, dan bahkan kecerobohan. Satu-satunya hal baik tentang pria ini adalah kecakapan sihirnya, tetapi kepribadiannya lebih buruk daripada tisu basah. Teguran rendah hati ini mengejutkan sang wakil presiden, yang menanggapinya secara terbalik dan berpikir bahwa Kurobane sengaja menghinanya. Dia berpidato tentang bagaimana dia hanya mengakui orang kuat, dan satu-satunya orang yang memenuhi kategori itu adalah dirinya sendiri. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menjadi layak berdiri sejajar dengannya. Itulah mengapa dia memiliki kesombongan untuk berasumsi bahwa siswa terlemah bukanlah tandingan baginya. Dipicu amarah, Naruse merapal sihir air khusus, sihir atribut tingkat tinggi lainnya. Penonton tahu bahwa atribut ini adalah yang terbaik bagi Naruse hingga saat ini, dan menyatakan bahwa ini adalah akhir perjalanan bagi lawannya. Naruse menembakkan sihir air tersebut, berhasil menjerat kaki Kurobane di tempatnya. Kemudian, badai biru yang dahsyat menyelimuti tubuhnya. Mantra hebat ini disebut Chochius, kartu truf terakhir Naruse. Saking kuatnya, sihir angin pun tidak cukup untuk mengatasinya. Sihir tanah juga sama. Sang wakil presiden berasumsi dia menang, terutama saat dia melihat Kurobane tersegel dalam es, seolah-olah dia adalah Aang dari Avatar. Perbedaannya adalah, negara api, menyerang dari dalam tubuhnya, membuat si Empat Mata bingung sekali lagi. Sangkar es itu mulai retak, begitu pula semua peluang kemenangan Naruse. Es itu hancur oleh api yang membara dari Kurobane, sebuah pengungkapan atribut ketiga dari siswa terlemah tersebut. Tapi itu belum semuanya. Kurobane terus membuktikan bahwa dia bisa merapal lebih banyak jenis sihir. Sebagai contoh, dia mengumpulkan cukup es untuk membentuk bongkahan raksasa, lalu menghancurkannya dengan kekuatannya, menyebarkan fragmennya ke seluruh arena. Fragmen-fragmen itu menghantam tanah di sekitar Naruse, serangan jarak luas yang memberikan kerusakan minimal karena sebagian besar fragmen hanya menyerempetnya. Di akhir badai es itu, sang wakil presiden berlutut seperti anak baik, tanpa pertahanan sama sekali. Kurobane berdiri tegak di depan korbannya sebelum meninggalkan si badut itu dengan satu nasihat untuk tujuannya di masa depan. Dia memberitahu Naruse bahwa satu-satunya cara baginya untuk mencapai tujuan mendapatkan kekuatan adalah jika dia melihat lebih jauh ke depan alih-alih melihat ke belakang. Namun, meski dia melakukan itu, dia tidak akan bisa melampaui batas kemampuannya. Pada dasarnya, pria kita baru saja melakukan penghinaan paling sopan saat membantai lawannya. Pada akhirnya, Naruse mengajukan pertanyaan yang sama dengan orang lain. Siapa sebenarnya pria ini?
Dia mencoba menerjang ke arah Kurabane, yang bahkan tidak repot-repot menoleh ke arahnya saat dia pingsan. Pertarungan berakhir. Kurabane Ren secara resmi dinobatkan sebagai pemenang. Malam itu juga, kita melihat reaksi dari kepala sekolah yang sangat marah. Tidak habis pikir bagaimana siswa terlemah bisa memiliki 4 atribut secara tiba-tiba. Kata-kata Izumiya terlintas dalam ingatannya, namun dia tetap menyangkal kebenaran meskipun ada bukti yang meyakinkan. Mengambil tindakan sendiri, dia mengutuk pemuda kita, benar-benar mendendam pada seorang anak, dan menghubungi sebuah nomor untuk mengeluarkannya secara paksa. Malam hari, saat Luna sedang tertidur lelap, pemuda kita sedang menyusun pikirannya setelah pertarungan yang dimenangkannya. Berkat kemenangan itu, dia berhasil membuat kepala sekolah membatalkan pengeluarannya, yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana dia harus menyusun strategi mulai dari sini? Dia sudah memiliki banyak catatan yang tertulis, 2 ancaman utamanya dan hubungan akademi dengan semua itu. Meskipun dia ingin bertanya secara pribadi kepada kepala sekolah tentang beberapa hal, ternyata orang itu sedang pergi dalam perjalanan bisnis pribadi. Ini berarti prioritas utamanya saat ini adalah gerbang, gates, yang bermasalah. Jika dia bisa memblokirnya, maka dia bisa dengan aman menghubungkan titik-titik di balik mereka yang terhubung dengan Raja Iblis Belfar. Sang penyihir agung bertanya-tanya siapa target pertamanya saat adegan beralih ke keesokan paginya di kelasnya. Sesosok figur memasuki kelas, segera mencuri perhatian pemuda kita. Guru tersebut menulis namanya di papan tulis, menyatakan dirinya sebagai guru baru yang ditugaskan di kelas itu. Hashiba mengerti bahwa ini adalah berita mendadak, tetapi berharap para siswa akan menerimanya dengan baik. Para siswi sudah mulai mengagumi pria ini, sementara pemuda kita menatapnya dengan curiga, tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saat istirahat di kantin, para siswa mendiskusikan pertarungan tiruan yang epik itu. Mereka semua sibuk membicarakan performa luar biasa Kurabane, terutama cara dia mendominasi aset terbaik kedua di akademi. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah pria itu akan bisa mengajari mereka sihir. Izumiya datang untuk duduk di depan pemuda kita dan memujinya atas penampilannya yang luar biasa. Kurabane menerima pujian hangat itu sementara Izumiya terus menyanjungnya dan berterima kasih karena telah memperbaiki perilaku Naruse. Meskipun si empat mata merasa jijik diperlakukan seperti itu, dia akhirnya setuju dengan kata-kata lawannya. Meski begitu, Izumiya menolak membiarkan situasi mengenai kepala sekolah berlalu begitu saja, terutama cara dia menangani masalah pengeluaran siswa. Hal ini membuat Kurabane penasaran untuk bertanya tentang kepribadian Shidu, mempertanyakan apakah dia selalu seperti ini. Ternyata, Shidu adalah mantan pencari, seeker. Jadi dia adalah penyihir yang baik. Namun belakangan ini, orang-orang mulai berspekulasi tentang dia yang memiliki koneksi jahat di sekitarnya. Hal itu sesuai dengan asumsi Kurabane, tetapi tiba-tiba berita meledak menginformasikan lonjakan kemunculan gerbang. Gerbang-gerbang ini muncul di mana-mana, tetapi juga ditutup oleh pahlawan yang kompeten. Meski begitu, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan didesak untuk tidak mendekati gerbang di sekitarnya, terutama warga biasa tanpa sihir. Ini mengingatkan Kurabane pada kata-kata Luna. Luna memberitahunya bahwa setiap gerbang yang dibiarkan tanpa pengawasan terlalu lama pada akhirnya akan melepaskan monster yang akan menghancurkan seluruh dunia. Tentu saja, itu tidak akan terjadi selama dia ada, karena dia akan memastikan masa depan yang gelap tidak pernah terjadi. Sang penyihir agung membagikan permintaan pribadinya kepada Izumiya, dan apapun yang dia bicarakan tidak dijelaskan. Saat adegan beralih ke tengah malam, Kurabane berniat berpatroli di wilayah ini untuk memeriksa apakah ada gerbang yang muncul hari ini. Sementara Luna menceritakan bagaimana dia telah membersihkan semua gerbang yang muncul saat itu juga, dia merasa sangat keren bahwa Kurabane adalah pahlawan super rahasia yang menyapu bersih gerbang tanpa ada yang menyadarinya. Di tengah percakapan mereka, sebuah gerbang hijau terbuka. Itu adalah kategori level hijau. Kurabane dengan percaya diri melangkah masuk, tertarik untuk mengamati lingkungan sekitar. Itu hanya sekumpulan pohon, meskipun sangat sulit untuk dilihat karena kabut, dan Luna mendesaknya untuk berhati-hati dalam setiap langkah. Beberapa saat kemudian, pria ini meninggalkan mayat monster di setiap langkahnya dan memasuki bagian terdalam dari hutan tersebut. Anehnya, Luna menyatakan bahwa tidak ada apa-apa di sekitar mereka, namun Kurabane tiba-tiba merasakan kehadiran tepat di belakangnya. Si Marshmallow kecil itu pun dicengkeram oleh sesosok makhluk dan ditarik menjauh dari tuannya. Saat menoleh ke belakang, ia melihat sesosok monster kelumpuhan tidur, Slave Paralysis Demon, yang siap melahapnya dalam satu suapan. Luna berteriak, mengingatkan makhluk itu bahwa dia tidak seharusnya dimakan, dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sementara itu, jagoan kita menginstruksikannya untuk tetap diam, sambil secara proaktif merapal sihir atribut kegelapan sekali lagi. Cakar-cakar ungu meletus dari pepohonan, mencuat keluar dalam upaya untuk menusuk sang gargole. Makhluk itu mencoba kabur, namun sebuah cakar mematikan akhirnya menembusnya dari segala arah, mengubah monster itu menjadi seperti irisan keju. Serangan tersebut fatal, menyebabkan monster itu tumbang ke tanah. Luna segera berlari ke arah tuannya, berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia sangat terkesan dengan kecepatan pengerahan sihir Kurabane, karena takut ia akan mati di sana. Namun, Kurabane menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah terbiasa dengan penyergapan mendadak di wilayah kedalaman neraka.
Itulah sebabnya ia mampu bereaksi cepat tanpa rasa khawatir, yang membuat si marshmallow terbang itu semakin terkesan. Gerbang segera dibersihkan dan misi hari ini pun selesai. Kurabani merasa senang telah membersihkan gerbang-gerbang di wilayah ini dan bersiap untuk kembali. Ketika tiba-tiba sekumpulan paku bumi melesat ke arahnya, ia melompat menghindar, menjauhi setiap serangan, dan fokus pada penyerang yang mencoba menyergapnya tadi. Kurabani menemukan orang tersebut sedang menatapnya dari atas sebuah gedung. Orang ini tampak cukup terkesan. Dan cukup jelas bahwa pria itu sebenarnya adalah Hashiba, guru barunya, yang kebetulan merangkap sebagai John Wick paruh waktu. Tentu saja, jagoan kita sama sekali tidak tahu siapa orang ini. Ia hanya menganggapnya sebagai ancaman nyata yang harus dihadapi. Seketika, Kurabani menginstruksikan Luna untuk bersembunyi karena mereka sedang menghadapi lawan yang kompeten. Luna segera pergi sementara Kurabani menuntut identitas dan niat pelaku menyerangnya. Penyerang tersebut tidak tertarik menjawab pertanyaan apapun dan hanya membalas dengan mantra api yang membara. Serangan itu segera dihindari oleh Kurabani, yang membuahkan pujian dari Hashiba. Namun, ia belum selesai. Ia melancarkan lebih banyak serangan api yang ganas dari segala arah. Sekarang Kurabani terkepung dan tidak punya tempat untuk lari. Hashiba yakin serangan ini akan kena, tapi dia melupakan satu faktor krusial. Sang penyihir ulung memerintahkan sihir kegelapan terbuka menggunakan mantra yang disebut Grim Aether, yang mengukir ruang terbuka dan menelan semua api ke dimensi lain. Kurabani menyingkirkan serangan itu dengan mudah, membuat sang pembunuh terpaku karena belum pernah melihat sihir jenis ini seumur hidupnya. Menolak membiarkannya lolos, Kurabani memerintahkan penggunaan cakar mematikan sebagai mantra sihir kegelapan keduanya. Paku-paku meletus di dekatnya dan menghancurkan bangunan tempat Hashiba berdiri. Untungnya, Hashiba berhasil lolos tanpa luka fatal, meski lengannya terkena goresan tajam. Ia merenungkan betapa lawannya memiliki akses ke sihir yang aneh. Namun, alih-alih fokus pada hal itu, tujuan utamanya sekarang adalah memprioritaskan pelarian karena sang predator dengan cepat telah menjadi mangsa. Dalam sekejap asap, sang pembunuh berhasil meninggalkan lokasi, yang membuat Kurabani kecewa. Si marshmallow kecil keluar dari tempat persembunyiannya dan mempelajari situasinya. Di adegan berikutnya, keduanya tiba kembali di asrama, mendiskusikan identitas si penyerang. Kurabani belum punya petunjuk pasti, tapi ia berhasil menghafal gerakan si pembunuh. Perasaan Kurabani berteriak bahwa pembunuh itu entah bagaimana berhubungan dengan akademi, dan ia bersumpah akan menangkap orang ini untuk selamanya di lain waktu. Keesokan harinya, kita kembali ke ruang kelas. Di sini, Kurabani mendekat dan mengamati sang instruktur yang sedang menulis di papan tulis. Tak lama setelah kelas usai, Hashiba menemui Kurabani, menyatakan ketertarikan besar setelah mengetahui kemampuannya menutup gerbang merah sendirian. Tentu saja, Kurabani mengejek kepala sekolah yang hingga saat ini tidak percaya pada pencapaiannya. Berperan sebagai orang kepercayaan, Hashiba meyakinkannya bahwa ia mempercayai kata-kata bocah itu dan telah mengonfirmasinya selama pertempuran latihan. Dengan penuh teka-teki, ia mendoakan keberuntungan bagi performa Kurabani di masa depan. Keduanya berpisah. Dalam urutan berikutnya, Hashiba diam-diam mencatat upaya Kurabani di gerbang lain. Ia dendam atas apa yang terjadi dalam pertarungan mereka sebelumnya dan berniat membuat bocah itu menderita. Ia merasa itu hanya karena dia lengah tempo hari, tapi sekarang dia tidak akan melakukan kesalahan kedua, terutama dengan perangkat baru yang dia miliki. Betapa terkejutnya pria ini, Kurabani melakukan speedrun pada gerbang tersebut seolah-olah itu bukan apa-apa. Gerbang itu dibersihkan tepat saat Hashiba sedang melamunkan rencananya. Menggunakan perangkatnya, ia memberi sinyal pada anak buahnya untuk bergerak. Sisa-sisa pembunuh bayaran muncul dari bayang-bayang untuk mengeroyok satu anak itu seolah-olah dia adalah sukuna versi 20 jari. Mereka semua menggabungkan mantra untuk memberikan penyelesaian eksplosif yang mengakibatkan kehancuran besar. Menyaksikan kejadian itu dari titik yang sempurna, Hashiba tertawa, menyebut misi itu mengecewakan dan berbalik badan karena yakin dia telah membunuh bocah itu. Tepat saat dia memberi sinyal kepada mereka untuk memeriksa mayatnya, bawahannya sendiri berteriak ketakutan melalui transmisi. Mereka gemetar ketakutan, membuat Hashiba ngeri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia menolak percaya bahwa bocah itu bisa selamat dari ledakan raksasa seperti itu. Bahkan seorang pembunuh berdarah dingin pun kehilangan ketenangannya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa setidaknya bocah itu tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dan kemudian, jagoan kita muncul tiba-tiba dari belakang seperti penagih sewa, membuat sang pembunuh bingung sekali lagi. Hal baik tentang Kurabani adalah dia memiliki mitra kecil yang dapat dengan mudah mencarinya. Mitra yang sama adalah bola ungu yang melayang-layang untuk memindai area tersebut. Itu adalah Luna. Tidak masalah lagi. Kurabani telah menyudutkan pria ini dan melepaskan gelombang riak angin. Hal ini menyebabkan topeng Hashiba terlepas, memperlihatkan identitasnya di tempat terbuka. Sang pembunuh bahkan tidak tahu kapan bocah itu berhasil menyadarinya. Ingat saat Kurabani dengan saksama memperhatikan cara Hashiba menulis di papan? Itu karena dia menyadari bahwa setelah pertarungan sebelumnya, Hashiba kini menulis dengan tangan yang berbeda akibat luka yang ia terima. Kurabani kemudian menyelidiki lebih jauh lewat Izumia dan menemukan bahwa instruktur tersebut ternyata adalah mantan seeker. Hal itu cocok dengan sihir api yang digunakan sang pembunuh beberapa hari lalu.
Semua petunjuk akhirnya mengarah pada satu orang, Hashiba Kisuk. Sambil mengejeknya, Kurabani mempertanyakan apakah pria itu sudah memulihkan tekadnya yang dulu hilang. Dia berniat memaksa orang ini bicara tentang semua alasan di balik upayanya membunuh seorang murid. Mendengar itu, sang pembunuh yang gila justru tertawa terbahak-bahak, memuji bocah itu karena berhasil menjebaknya sampai mampu menyusun identitasnya. Namun di saat yang sama, dia mengingatkan Kurabani bahwa dia hanyalah seorang murid, seseorang yang tak seharusnya bersikap sok jago. Selesai berkata begitu, Hashiba menciptakan serangan seperti supernova sungguhan. Lingkungan sekitar mulai meleleh hanya karena panas sisa serangan itu. Hashiba tertawa, mengumumkan akhir segalanya bagi sang bocah. Ini adalah teknik pamungkasnya, sihir yang pernah ia gunakan untuk menghapus ribuan monster kuat, kartu truf yang jarang ia keluarkan. Menyatakan targetnya telah tamat, sang pembunuh melemparkan matahari ke arah Kurabani. Dari kejauhan, Kurabani terlihat santai, hampir seperti meremehkan. Sebenarnya, dia sangat mengenal sihir ini, dan seketika itu juga, kepercayaan diri Hashiba retak. Dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sang murid telah mengeluarkan versi sihir api miliknya sendiri, teknik bernama Crimson Blaze. Dua sihir api itu bertabrakan dalam duel sinar klasik ala anime lama, lalu meledak keras dan saling meniadakan. Kartu truf Hashiba sepenuhnya dinegasikan. Di matanya, ini benar-benar keajaiban, karena dia baru saja menggunakan sihir tingkat tertinggi dalam atribut api. Namun asumsi itu keliru. Menurut Kurabani, di matanya, bola api itu hanyalah sihir tingkat menengah. Nada meremehkan itu membuat sang pembunuh murka. Dia mengamuk sambil berteriak-teriak ke arah bocah itu. Namun Kurabani tak peduli. Dia justru menyinggung klaim Hashiba yang membanggakan diri telah membunuh ribuan monster. Dengan penuh percaya diri, Kurabani merendahkannya habis-habisan dengan mengungkapkan bahwa dirinya telah membunuh lebih dari 100.000 monster. Jadi angka Hashiba itu cuma level pemula baginya. Kurabani mencengkeram leher Hashiba dan menyelimuti tubuhnya dengan esensi sihir gelap. Sang pembunuh merasakan tarikan magnetis yang seolah menguras energinya. Seketika itu juga, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terhempas ke tanah, sepenuhnya tak bisa bergerak. Luna menyaksikan semua itu dengan perasaan bergetar, bangga karena tuannya akhirnya mencapai tujuannya. Namun Kurabani belum selesai. Menjepit rahang Hashiba, Kurabani menuntut identitas orang yang mengirimnya. Dia sebenarnya sudah tahu jawabannya, Shidu. Dan kebisuan sang instruktur adalah jawaban itu sendiri. Hashiba panik dan akhirnya mengaku bahwa dia hanya menjalankan perintah untuk menyingkirkan siapapun yang mendekati gerbang. Ini mengonfirmasi dugaan Kurabani bahwa target Shidu bukan hanya dirinya, melainkan siapa saja yang menghalangi pengelolaan gerbang. Itu hampir memastikan bahwa kepala sekolah berada di pihak Raja Iblis. Namun ada kejanggalan besar. Jika Shidu benar-benar berpihak pada Raja Iblis, mengapa dia justru membina murid-murid berbakat dengan potensi luar biasa? Jadi teori itu belum sepenuhnya lengkap. Tapi satu hal pasti, kepala sekolah memainkan peran yang sangat krusial. Kurabani kemudian mengalihkan perhatiannya pada Hashiba yang kini meringkuk ketakutan. Dia menyadari bahwa membawa pembunuh ini untuk menghadapi Shidu tidak akan ada gunanya. Sebagai gantinya, dia mengikat pria itu dan menyingkirkannya. Dengan begitu, setidaknya Shidu akan lebih berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Itulah yang Kurabani inginkan. Sambil pergi, Kurabani menyatakan bahwa dia akan mengungkap dalang sebenarnya yang mengendalikan medan pertempuran. Adegan berikutnya memperlihatkan Shidu tiba di sebuah kediaman misterius. Dia mengetuk pintu dan naik ke lantai atas, teringat bahwa setiap kali datang ke tempat ini, suasananya selalu terasa menyeramkan dan tidak nyaman. Setelah mendapat izin masuk, hal pertama yang dia lakukan adalah berlutut dan memberi hormat kepada tuannya, dalang sesungguhnya, yang bahkan tidak meliriknya. Pria itu hanya meminta laporan. Shidu menjelaskan semuanya dengan nada positif. Namun saat ditanya tentang hambatan atau perubahan rencana, Shidu mengungkap rasa penasarannya. Dia menyebutkan seorang murid tertentu di akademinya yang menunjukkan hasil luar biasa, belum pernah terlihat sebelumnya. Murid yang sama ini juga mampu menggunakan keempat elemen sihir utama. Meski demikian, Shidu tetap sangat percaya diri, mengungkapkan bahwa dia telah mengirim seorang pembunuh untuk menyingkirkan bocah itu. Tuannya berdiri, tertarik dengan cerita tersebut. Perkembangan ini cukup mencolok baginya. Setelah mengetahui lonjakan kekuatan sang murid, dia menyimpulkan bahwa bocah itu berpotensi menjadi penghalang besar bagi rencana mereka. Namun Shidu masih bersikeras bahwa pembunuh yang dikirimnya pasti berhasil. Sang tuan tidak sependapat. Jika misi itu sukses, seharusnya laporan sudah diterima. Wajah Shidu pucat. Dia segera meraih ponselnya, menolak kemungkinan kegagalan. Di sisi lain, sang pembunuh kini terikat tak berdaya. Ponselnya berdering di saku, namun dia bahkan tak mampu mengangkatnya. Ini menjadi bukti kuat bahwa sang murid telah mengalahkan sang pembunuh. Bagi tuannya, misi itu resmi gagal. Shidu frustrasi. Dia memang menilai Kurabani Ren berbakat, tapi tidak sampai sejauh ini. Saat kehabisan opsi, tuannya mengusulkan metode yang sangat masuk akal. Jika mereka menghadapi penyihir luar biasa, maka jadikan teman-temannya sebagai umpan. Rencana itu membuat Shidu tersenyum lebar. Dia menangkap cincin yang dilemparkan tuannya.
Meski merasa metode ini terlalu dini, mereka memang membutuhkan data untuk tahap eksperimen selanjutnya. Shidu meyakinkan bahwa misi kali ini akan sukses, karena inilah alasan mereka mengumpulkan begitu banyak penyihir sejak awal. Sang pemimpin tertarik dengan perkembangan ini dan menantikan kekacauan yang lebih menarik. Suasana hatinya begitu baik sampai dia mempertimbangkan untuk membuka gerbang hitam yang sesungguhnya ke dunia ini, padahal tingkat kesulitan tertinggi yang dikenal saat ini hanyalah gerbang merah. Keesokan harinya, Kurabani dipanggil ke ruang kantor dengan pengumuman aneh. Dia terkejut saat Shidu mengakui kesalahannya dalam menilai kemampuan Kurabani dan bahkan meminta maaf atas sikap kasarnya selama ini. Shidu sadar perubahan sikapnya terdengar janggal, tapi itu karena dia kini memahami potensi sejati sang murid dan ingin memperlakukannya dengan hormat. Mendekat, Shidu menjelaskan tentang meningkatnya kemunculan gerbang. Karena itu, dia meminta Kurabani bekerja sama dengan ketua murid, Izumiya, untuk menutup sebanyak mungkin gerbang. Dari kata-katanya, Kurabani menangkap bahwa tugas mereka adalah memantau area dengan frekuensi gerbang tinggi. Shidu senang karena Kurabani cepat memahami dan menawarkan jabat tangan, berpura-pura percaya sepenuhnya padanya. Kurabani ikut bermain peran, tapi dia bukan protagonis polos penuh mana. Dia tahu pria ini menyembunyikan niat busuk. Saat berjabat tangan, Kurabani menyelipkan sihir gelapnya untuk sebuah tambahan kecil. Setelah pertemuan, dia menjelaskan strateginya pada Izumiya. Dia mengungkap bahwa sebelumnya telah memasang jebakan dan membongkar percobaan pembunuhan oleh Hashiba atas perintah kepala sekolah. Masih belum jelas apakah Shidu sudah menyadari kebocoran ini, tapi Kurabani dapat melihat tujuan sebenarnya dengan jelas. Izumiya bertanya mengapa Kurabani tidak menolak tawaran tersebut sejak awal. Kurabani mengakui bahwa mereka memang harus menangani gerbang, dan dia sudah punya rencana balasan. Masalahnya, rencana itu awalnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia berniat menutup gerbang sendirian. Tiba-tiba, Izumiya meninggikan suara, menyatakan bahwa dia juga akan ikut. Dia tidak mau mengabaikan kenyataan hanya karena berbahaya dan ingin membantu temannya. Bahkan Luna bisa melihat tekad keras gadis itu, jadi tak ada gunanya membantah. Akhirnya, Kurabani menyetujuinya dan menetapkan waktu misi pada malam hari. Adegan terakhir memperlihatkan mereka bersiap untuk perburuan raid. Berjalan di area tersebut, mereka secara aneh tidak merasakan adanya kemunculan gate, gerbang, di sana. Selagi mereka memiliki waktu luang, Kurabani bertanya langsung kepada sang ketua murid apakah ia takut pada monster yang bersembunyi jauh di dalam gate. Berbicara dengan jujur, bahkan ia mengakui bahwa sebagian dari dirinya merasa ketakutan. Namun terlepas dari rasa takutnya, ia memiliki tugas untuk melindungi orang-orang tak berdosa dari mereka yang mengancam. Itulah alasan utama ia mendaftar menjadi penyihir. Rasa keadilannya yang kuat sebenarnya adalah cerminan jelas dari gambaran masa lalu penyihir agung. Kata-kata itulah yang diucapkan pria tersebut sebelum perjalanannya membunuh Raja Iblis. Melepaskan persona gadis kerennya, Izumiya tersipu malu dan dengan hangat memberitahu Leon bahwa ia akan selalu memiliki kekuatan untuk bertarung selama ia berdiri di sisinya. Sayangnya, momen pendekatannya terhenti oleh kemunculan reaksi gate yang dahsyat. Energi gelap yang berderak ini bahkan membuat pemuda kita terpaku. Kedua penyihir itu terlalu terkejut bahkan untuk bereaksi saat gate tersebut menggunakan tanaman merambat gelap untuk menjerat Izumiya, menyeretnya paksa masuk ke dalam. Pemuda kita tidak berdaya untuk menyelamatkan sang gadis tepat waktu saat gerbang hitam itu menelannya. Kemunculannya yang tiba-tiba tidak diantisipasi oleh Kurabani yang merasa ngeri dengan tekanan berat yang memancar dari gerbang tersebut. Tidak ada waktu baginya untuk merasa takut karena temannya berada dalam bahaya besar. Dalang dibalik seluruh situasi ini adalah sang kepala sekolah yang sedang menyaksikan pemandangan itu terungkap melalui 8 monitor berbeda. Dengan ini, ia telah menciptakan umpan yang sempurna bagi Kurabani. Sang otak penjahat mengharapkan rencananya bergerak cepat sesuai ekspektasinya. Hal terbaik tentang Black 8 adalah makhluk di dalamnya merupakan monster penghancur terkutuk yang gemar memangsa para penyihir dengan jumlah mana yang besar. Ini membuatnya penasaran bagaimana bocah muda itu akan merespons gerbang yang mengerikan tersebut. Kurabani baru saja akan masuk ke dalam, namun Luna datang menghampirinya, memohon agar ia mempertimbangkan kembali tindakannya. Ini bukan gerbang biasa. Ini jauh lebih berbahaya daripada gerbang merah, dan tidak ada yang tahu apa yang mendekam di dalamnya. Kurabani sudah bisa menebak bahwa kemunculan gerbang di tempat ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan situasi yang sudah direncanakan. Ini adalah peristiwa yang dimanipulasi oleh kepala sekolah, memancing mereka ke sini agar ia bisa menjebak keduanya di dalam gerbang dan menghabisi mereka sekaligus. Risikonya memang ada. Bahkan Kurabani mengakui bahwa itu adalah gerbang yang berbahaya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Luna berteriak pada monster-monster yang mulai berhamburan keluar dari gerbang. Mereka adalah naga merah raksasa yang akan meneror dunia luar meskipun Kurabani masuk ke dalam. Beruntung, sebuah kilatan kuning datang menyelamatkan, menyambar ketiga naga tersebut dengan setiap tembakan panah petir. Monster-monster itu tumbang ke tanah, mengejutkan pemuda kita saat Naruse menampakkan dirinya. Ia segera meminta laporan dari Kurabani, yang akhirnya menjelaskan semuanya. Naruse sangat terkejut mendengar ketua murid terjebak di dalam gerbang hitam. Sayangnya, lebih banyak monster yang mengalir keluar seperti api liar, dan mereka harus segera menumbangkannya. Kurabani ingin membantu,
Tetapi Naruse menegaskan bahwa ia bisa menangani ini sendirian, mengizinkan Kurabani untuk menyelesaikan urusan di dalam gerbang. Ini adalah strategi yang keras, tetapi merupakan pilihan terbaik yang mereka miliki. Maka, Kurabani melesat maju dan bermaksud masuk ke dalam gerbang. Hal itu membuat sang wakil ketua kesal karena ia merasa tidak layak diselamatkan. Namun kenyataannya bahkan ia mengerti bahwa hanya Kurabanilah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Izumiya. Ia menyerahkan harapannya kepada Kurabani dan menatap monster-monster itu, menyatakan dirinya sebagai lawan mereka sambil menghujani naga-naga tersebut dengan panah petir. Akhirnya, mari masuk ke dalam gerbang hitam untuk menjelajahi lingkungannya. Cara termudah untuk menggambarkannya adalah lanskap reruntuhan yang sepenuhnya kosong dari kehidupan normal. Di sini, Kurabani memberikan misi yang sangat penting kepada familiarnya. Ingat naga lava yang mereka hadapi di gerbang merah? Ya, monster bos itu sekarang hanyalah monster kelas rendah, Kroco, di gerbang ini. Tetap saja, Kurabani tidak khawatir saat ia membuka pintu sihir kegelapan, memunculkan sabit malapetaka yang legendaris, Epic Calamity's Kite. Naga lava mencoba menebasnya, tetapi Kurabani jauh lebih cepat dan memotong lengan binatang itu hingga putus. Kemudian ia lanjut memotong anggota tubuh dan kepalanya. Menghadapi semua naga ini akan memakan banyak waktu, dan pemuda kita tidak menginginkan hal itu. Sebaliknya, ia menekankan bahwa mereka semua akan segera takut kepadanya dan secara paksa memberinya jalan. Menyaksikan peristiwa yang terjadi di luar gerbang, kepala sekolah merasa senang karena Kurabani dengan bodohnya masuk ke dalam bukannya melarikan diri. Ia menyebut bocah itu bodoh karena berlari menuju kematiannya sendiri. Berbicara tentang bocah bodoh tersebut, Kurabani telah membersihkan jalur pertama dan kini mendekati celah sempit, bagian terdalam dari penjara bawah tanah ini. Ngomong-ngomong, menghadapi gerombolan naga lava cukup membuatnya lelah. Namun Kurabani tetap santai. Ia sudah pernah menghadapi tingkat kesulitan ekstrim serupa saat bertahan di kedalaman lantai neraka. Jadi, ini hanyalah kejadian biasa baginya. Sekali lagi, ketenangannya membantu kepercayaan diri Luna, karena sekarang misi satu-satunya adalah menyelamatkan Izumiya dan segera pergi dari tempat ini. Berbicara tentang dia, saat ini ia sedang terjerat oleh banyak tentakel di sekujur tubuhnya, membuatku bertanya-tanya tentang selera sang penulis saat menulis cerita ini. Bos monsternya sebenarnya adalah monster Eldritch bermata satu, dan ia menyandera Izumiya meskipun sang gadis berusaha keras untuk melepaskan diri. Anehnya, ia merasa energinya terkuras dari tubuhnya, yang menggambarkan betapa ngerinya teror yang akan dilepaskan monster ini jika ia berhasil kabur ke dunia luar. Ribuan orang akan mati, sementara ia bertanya-tanya apakah teman baiknya berhasil keluar dengan selamat. Di saat yang sama, ia tahu ini bukan waktunya untuk menjadi pengecut. Mengetahui bahwa Kurabani tidak akan menyerah, ia mengumpulkan kepercayaan diri untuk merapal mantra api. Tindakan heroik Izumiya gagal total karena ia sama sekali tidak bisa menggunakan sihir, menyadarkannya bahwa monster ini sedang menyerap mana dari tubuhnya. Monster itu membuka mulut vakum raksasanya yang dipenuhi dengan deretan gigi spiral tanpa akhir yang akan segera menjadi ajal Izumiya. Sang ketua murid bersiap menghadapi ajalnya sampai ia mendengar pemuda kita melesat masuk dengan sabitnya, mencincang tentakel-tentakel monster tersebut. Makhluk itu berteriak kesakitan saat Kurabani meminta maaf karena datang terlambat. Keputusasaannya kini sirna, digantikan dengan harapan bahwa pelindung tercintanya telah tiba. Beralih ke kepala sekolah yang licik, ia dengan bangga melaporkan situasi gerbang tersebut dan menyatakan akhir dari Kurabani. Tuannya ingin kedua penyihir kuat ini menjadi makanan bagi monster ciptaannya. Kurabani menghadapi monster gerbang terkuatnya sejauh ini, sementara calon pacarnya di sini terjebak dalam tentakel namun terlihat terlalu tenang untuk situasi yang ia hadapi. Luna memperingatkannya agar waspada terhadap tentakel penghisap mana. Ini adalah jenis monster yang tidak biasa, tidak seperti apapun yang pernah ia lawan di dunia ini maupun dunia sebelumnya. Tetap saja, meski ia menghadapi makhluk aneh, Kurabani siap memberikan perlawanan tanpa pandang bulu. Makhluk itu melancarkan serangan tentakel kepadanya, memaksa pemuda kita untuk menghindar. Namun saat ia berada di udara, ia menyadari kawah besar yang dihasilkan bahkan oleh satu serangan saja. Ini berarti terkena serangan satu kali saja menjamin kematian Kurabani. Jadi, taruhan terbaiknya adalah membombardir tubuh utama monster itu dengan cepat. Mengaktifkan sihir atribut kegelapan, ia menantang monster raksasa itu dengan puluhan paku besar miliknya sendiri. Deadly Claw kembali digunakan, dan meskipun Luna mengira ini cukup untuk membunuh bos tersebut, Kurabani melihatnya sebagai upaya yang sia-sia. Tubuh utama makhluk itu masih tidak terluka. Berdenyut dengan keganasan yang luar biasa, monster itu berteriak dan menancapkan tentakelnya jauh ke dalam tanah. Ini adalah kejadian yang aneh. Bahkan Kurabani tidak bisa memprediksi serangan yang akan datang. Sampai Luna memberitahu tuannya tentang tentakel yang muncul dari belakang. Berkat peringatannya, ia berhasil menghindar, meski hanya tergores oleh dampaknya. Beruntung, itu bukan serangan langsung. Jika tidak, ia pasti sudah tamat. Menghadapi monster unik ini dan tidak bisa membaca pola serangannya. Makhluk itu meluncurkan tentakel lain untuk menyerang dari belakang, memaksa Kurabana menggunakan sabitnya untuk menebasnya. Semakin banyak tentakel meletus dari samping, menyerbunya dari segala arah, namun ia memotong semuanya layaknya sedang mengiris sushi. Utusan sang dewi merasa sedih.
Ia hanya melihat pria ini bertarung tanpa henti sejak menginjakan kaki di dalam gerbang hitam, yang berarti mana miliknya pasti sudah berada di ambang batas. Melihat kondisi Iyumiya yang saat ini sedang disiksa, ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Masalahnya, jika Kurabana langsung menyerang tubuh utama makhluk itu, ia berisiko dikepung oleh tentakel yang akan menjadi akhir baginya. Memutuskan untuk mengambil risiko besar, Fuck it, we ball. Pria ini membuang sabitnya dan menatap monster itu dengan tekad yang membara. Ia melesat dengan kecepatan gila untuk mendekati tubuh utama makhluk itu, sementara sang utusan hanya bisa menonton dengan cemas dan tidak berdaya. Seperti dugaan, monster itu menyerbunya dengan banyak serangan tentakel. Untuk membalasnya, ia menggunakan mantra Grim Ether dari kedua tangannya untuk menciptakan retakan dimensi yang menelan semua tentakel yang datang. Ia kemudian berlari di atas tentakel-tentakel tersebut menuju tubuh utama, memaksa monster itu menutupi tubuh intinya untuk bertahan. Kurabana tidak akan membiarkan satu-satunya kesempatan ini kacau. Ia kembali memanfaatkan sihir kegelapan, merapal selusin portal dan menembakkan ledakan energi, mantra yang dikenal sebagai Blind Edge. Serangan ini memutus semua pertahanan, membiarkan tubuh utama monster itu terbuka lebar. Kurabana melompat untuk menghadapi mata raksasanya, menyatakan akhir dari segalanya. Sebagai serangan pamungkas, ia mengumpulkan sisa-sisa terakhir mananya untuk mantra tertinggi, Lost Force, dan memukul mata monster itu dengan serangan yang menghancurkan. Serangan ini memberikan kerusakan yang cukup hingga bos tersebut meletus dalam kesakitan. Tentakel-tentakelnya lenyap menjadi ketiadaan, bahkan membebaskan Iyumiya dari cengkeraman mereka. Pertarungan berakhir saat sang ketua murid jatuh dari langit. Pangeran berkuda putihnya menyelamatkannya dengan aman. Kurabana memeriksa kondisinya, dan meski Iyumiya nyaris tidak bisa bicara, ia tersenyum hangat seolah-olah ia siap menjadi istri pria itu. Dan sekarang bagian terbaiknya, kepala sekolah tiba-tiba menyadari bahwa rencana besarnya, gerbang hitam itu sendiri, kini menghilang dengan sendirinya. Ini adalah perubahan yang tidak terduga. Tidak mungkin Kurabana bisa melakukan sesuatu sekaliber itu. Tidak mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan penjaga gerbang hitam. Shidu memeriksa cincinnya, tahu bahwa dia harus tetap memilikinya. Ia segera mengambil dan memakainya. Jagoan kita justru mengetuk pintu. Masuk dengan paksa sebagai perwujudan kegelapan, Kurabana mencaci kepala sekolah karena telah membuat kesalahan yang akan mengakhiri karirnya dengan menyeret Iyumiya ke dalam kekacauan mereka. Ia berdiri di depan kepala sekolah yang terpana, yang bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di sana. Kurabana memposisikan dirinya sebagai pembasmi sampah seperti Shidu. Shidu bertanya apa yang dilakukan Kurabana di sana, dan pemuda itu mengaku bahwa ia sebenarnya menggunakan mantra tertentu untuk menaruh tanda pada tubuh Shidu yang memungkinkannya berteleportasi langsung ke markas rahasia tersebut. Ini membuat sang kepala sekolah jengkel karena ia tiba-tiba teringat sosok bayangan pada tubuh Kurabana sebelumnya mungkin adalah tanda yang dimaksud. Jauh di lubuk hatinya, Shidu merasa gelisah karena ia belum pernah mendengar sihir semacam itu sebelumnya. Ia menepis perasaan itu dan menganggap Kurabana hanyalah remaja nakal yang sok berani. Namun pemikiran itu hancur seketika. Di saat berikutnya, Kurabana mengambil kendali percakapan dan menjadi pihak yang dominan, bertanya langsung kepada kepala sekolah apakah dia yang memanggil gerbang tersebut. Ia juga mengatakan bahwa berbohong itu sia-sia karena ia sudah bisa melihat semua peralatan yang tersembunyi di belakangnya, dan satu-satunya pilihan cerdas yang tersisa adalah mengatakan yang sebenarnya. Kurabana kemudian menuduhnya menciptakan pusat pelatihan bagi penyihir muda dan bertanya mengapa dia melakukan itu jika motifnya selalu gelap dan jahat. Kepala sekolah terdiam sejenak, lalu dengan tatapan sinis, ia akhirnya mengaku bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan makanan. Kurabana awalnya bingung, hingga Shidu menjelaskan bahwa ia ingin mengisi perut monster-monster di balik gerbang, dan bahwa semua korban itu, semua murid malang itu, dikultivasi hanya untuk tujuan tersebut. Itulah sebabnya ia mengaku tanpa ragu bahwa dialah yang membuka gerbang. Ia memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mendapatkan kekuatan dan otoritas dengan berlutut di hadapan para monster. Kurabana mendengarkan semuanya, namun ia tidak bisa melupakan bahwa dalam rencana kejam tuannya, pria itu bahkan mencoba mengorbankan Iyumiya yang tidak bersalah. Ia melihat Shidu sebagai sampah mutlak yang merayap di bumi. Dan yang lebih membuatnya marah adalah pria itu tidak merasa menyesal sedikitpun. Ia justru angkuh dan bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Shidu kemudian memanggil elemen apinya dan mengatakan bahwa ia tidak peduli hinaan apapun yang dilontarkan Kurabana, karena pada akhirnya, remaja itu akan mati. Dengan percaya diri, sang penjahat melemparkan bola api ke arah Kurabana, yakin bahwa ini akan mengakhiri pertarungan. Namun Kurabana jauh lebih kuat daripada yang disadari sang kepala sekolah. Dengan satu jentikan tangan, ia menciptakan pelindung dan melenyapkan setiap bola api dalam satu gerakan bersih. Shidu bingung karena sihir itu bahkan tidak mendekati Kurabana dan malah lenyap sepenuhnya sebelum mencapainya. Kemudian ia menyadari bahwa Kurabana sedang memprovokasinya, secara terang-terangan menyuruhnya untuk menyerang dengan benar dan menunjukkan kekuatan aslinya. Kepala sekolah menjadi sangat marah dan berpikir ia perlu menunjukkan kepada remaja ini seperti apa hukuman yang sebenarnya. Dan ketika ia melihat penampilan Kurabana yang kasar dan babak belur, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Kurabana sebenarnya sudah kalah dan dialah yang memegang kendali. Ia mengumpulkan elemen apinya sekali lagi dan menyiapkan serangan lain, mengancam bahwa kali ini serangan itu akan menghapus Kurabana sepenuhnya. Namun tidak ada yang terjadi,
karena tepat saat bola api akan menyambar, Kurabana menggunakan atribut kegelapannya, Magic Denial Mirror, dan menciptakan medan gaya di sekelilingnya. Bola-bola api itu memantul kembali melalui penghalang dan melesat lurus ke arah Shidu, tidak memberinya waktu untuk melarikan diri saat serangannya sendiri menghantam dirinya. Ia berteriak kesakitan dan ambruk lantai, memuntahkan asap tebal sementara tubuhnya gemetar. Ia tidak percaya bahwa murid yang dulu ia anggap tidak kompeten bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Namun saat ia mendongak dan melihat aura yang terpancar dari Kurabana, ia akhirnya mengerti bahwa ia tidak sedang menghadapi orang biasa. Kepala sekolah memaksa dirinya untuk berdiri dan menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain memanggil sebuah gerbang di sana jika ingin menang. Ia menghempaskan telapak tangannya untuk mengaktifkan sihir. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, sesuatu menusuk langsung ke tangannya dan ia menjerit kesakitan. Kurabana berjalan ke arahnya dan dengan tenang mengatakan bahwa ia tahu yang sebenarnya. Dengan memakai semua cincin itu, kepala sekolah dapat memanifestasikan sebuah gerbang. Shidu terhuyung mundur dan dengan putus asa memohon pengampunan. Tapi sebelum kata-kata itu keluar sepenuhnya dari mulut kotornya, Kurabana memukulnya dengan keras dan menghancurkan rahangnya, membuatnya tersungkur ke tanah. Kurabana mengangkatnya dan mengatakan bahwa ia akan memastikan Shidu memuntahkan kebenaran. Ia menuntut untuk tahu untuk siapa dia bekerja dan di mana mereka berada sekarang. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari mulut kepala sekolah. Ia terdiam dan jatuh tak bernyawa di lantai. Kurabana menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk memeras jawaban. Namun di tempat lain, di dalam ruangan yang luas dan sunyi, seorang pria berambut pirang dengan tenang merenungkan bagaimana ia telah kehilangan salah satu bidaknya. Ia tahu Kurabana mungkin telah memenangkan pertempuran kecil ini. Namun saat Pangeran Shark berdiri dan menatap bulan, ia memahami bahwa perang sudah berada di ambang pintu dan masih jauh dari kata berakhir. Keesokan harinya, Kurabana menemui Iyumiya di atap gedung saat ia menatap bendera yang sangat ia benci. Ia menjelaskan apa yang terjadi pada Shidu dan bagaimana pria itu kehilangan seluruh ingatannya saat terbangun setelah serangan tersebut. Pihak berwenang tetap menahannya, namun kebenaran tidak berubah. Gerbang-gerbang, gates, terus muncul di tempat lain, yang berarti Shidu bukanlah satu-satunya sosok di balik konspirasi ini. Hal ini sangat cocok dengan teori yang sudah diyakini Kurabani, dan tidak ada keraguan sedikitpun dalam benaknya bahwa Shark terlibat dalam hal ini. Sebuah suara pelan bergema di pikirannya, memperingatkannya agar tidak lengah karena perang sudah semakin dekat. Kurabani sudah mengetahui hal itu dan dalam diam ia menantang Shark untuk mengerahkan kemampuan terburuknya, karena apapun yang terjadi, ia akan menemukan dan menghancurkannya. Beberapa saat kemudian, ketika Kurabani mencoba untuk tidur, kenangan dari kehidupan masa lalunya menyerbu kembali. Ia ingat saat mengalahkan Leon King dan kembali ke panti asuhannya sebagai pahlawan yang menang, berjanji kepada anak-anak kecil bahwa ia akan mengajari mereka sihir. Ia ingat betapa senangnya ia dulu bekerja bersama Pangeran Shark dan bagaimana semua itu berakhir dengan pengkhianatan brutal yang mematikan, yang menyebabkan kematian semua orang yang ia cintai. Mimpi buruk itu menjadi terlalu berat untuk ditanggung, dan ia tersentak bangun dalam keadaan panik. Sambil mengatur napas, ia menyadari sinar matahari masuk melalui jendela dan hari sudah pagi. Ia tahu Shidu kini telah diberhentikan setelah semua yang terjadi, tetapi ia juga tahu pria itu tidak pernah bertindak sendirian. Rasa tidak enak yang mendalam mengendap di dadanya saat ia melihat bendera yang berdiri di atas sekolah, karena ia merasa Shark masih ada di suatu tempat di dekat sana. Kurabani percaya Shark sedang menunggunya untuk bertindak, dan ia berjanji dalam hati bahwa saat momen itu tiba, ia akan menuntut balas tidak peduli berapapun harganya. Sore harinya, semua orang memperhatikan ketika seorang pria berambut pirang mencolok yang mengenakan setelan merah cerah berjalan menyusuri lorong. Ia diperkenalkan sebagai kepala sekolah baru mereka. Kurabani ingat pernah mendengar bahwa mereka akan segera mendapatkan kepala sekolah baru, meskipun ia tidak menyangka hal itu terjadi secepat ini. Izumi memberitahu Kurabani bahwa kepala sekolah baru tersebut meminta pertemuan pribadi dengannya, dan Kurabani segera setuju karena ia benar-benar ingin tahu orang seperti apa pria ini. Ia bertanya kepada Izumiya apakah dia dan kepala sekolah baru itu sudah akrab. Izumiya menjelaskan bahwa keluarganya cukup kaya dan memiliki status tinggi, sehingga mereka saling mengenal dengan baik. Dia mengatakan pria itu pada dasarnya adalah pamannya, seseorang yang telah menjaganya sejak kecil. Namanya adalah Janice Coleman, seorang instruktur dari organisasi yang mengumpulkan penyihir terbaik dari seluruh dunia. Kurabani memahami maksud tersebut dan menyadari bahwa pria itu pastilah sangat terampil. Izumiya menambahkan bahwa Janice memiliki catatan luar biasa dalam menutup begitu banyak gerbang hingga mereka kehilangan hitungan. Luna menyenggol Kurabani secara mental dan menyarankan agar mereka sebaiknya menemuinya dan menilai kepribadian aslinya secara langsung. Kurabani setuju, berpikir bahwa ini adalah kesempatan baik untuk berhubungan dengan penyihir kuat, dan ia memutuskan untuk tidak menilai Janice berdasarkan rumor. Ia ingin mengambil keputusan hanya setelah bertemu langsung dengannya. Kurabani dan Izumiya menuju ke kantor kepala sekolah bersama-sama, di mana Janice menyambut mereka berdua dengan kehangatan yang tulus. Ia sudah tahu persis siapa Kurabani, dan melihat senyum cerah Janice membuat Kurabani merasa seolah-olah ruangan itu dipenuhi sinar matahari dan ketenangan. Meski begitu, Kurabani merasa sedikit gugup karena antusiasme pria itu yang meluap-luap, bahkan Luna pun tampak terkejut karenanya. Kurabani berbisik bertanya kepada Izumiya apakah Janice selalu seenergik ini,
dan Izumiya menghela napas sambil mengakui bahwa memang begitu, meskipun ia menambahkan bahwa optimisme Genis cenderung menular ke orang lain. Genis menjelaskan bahwa ia berasal dari Saber, sebuah organisasi dan institusi yang menyatukan penyihir dari seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa Saber bukan hanya tentang pelatihan, mereka juga bertanggung jawab mengelola gerbang yang muncul di seluruh dunia. Sederhananya, mereka melindungi umat manusia dari bencana yang tumpah keluar dari gerbang-gerbang tersebut. Setelah lulus, siswa dapat bergabung dengan asosiasi penyihir, tetapi untuk masuk ke Saber diperlukan kualifikasi menjadi elit di antara para elit. Dari sini, Kurabani memahami bahwa Genis bukan sekadar terampil, tetapi merupakan penyihir tingkat atas dengan posisi tinggi bahkan di dalam Saber. Saat Genis terus berbicara, nadanya menjadi sedikit menyombongkan diri, yang membuat Kurabani dan Izumiya merasa sedikit malu. Merasakan momen tersebut, Izumiya dengan lembut mengalihkan pembicaraan kembali ke jalurnya dan bertanya kepada Genis apa yang ingin ia diskusikan dengan Kurabani secara mendesak. Genis menjadi lebih serius dan menjelaskan bahwa Kurabani sudah tahu dunia berada di bawah ancaman konstan dari gerbang yang terbuka kembali. Ia mengakui bahwa Saber sedang kekurangan tenaga, itulah sebabnya mereka belum bisa menempatkan seseorang secara permanen di wilayah ini. Hingga saat ini, strategi itu berhasil karena tidak ada insiden besar yang terjadi di sini, dan setiap kali gerbang muncul, biasanya gerbang tersebut tertutup dengan sendirinya. Namun, situasinya telah berubah dalam beberapa hari terakhir dengan munculnya gerbang hitam, Black Gate. Genis mengatakan bahwa Saber pun tidak bisa lagi mengabaikannya, itulah sebabnya ia dikirim ke sini. Menurut otoritas tinggi Saber, tingkat bahaya gerbang hitam melampaui ancaman kategori merah sekalipun. Jika monster yang terperangkap di dalamnya berhasil bebas, ratusan atau bahkan ribuan nyawa tak berdosa bisa melayang dalam sekejap. Genis menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa mereka harus tetap waspada dan mengawasi kemunculan gerbang baru. Namun, karena Saber tidak memiliki cukup orang, disinilah Kurabani berperan. Untuk menangani kekacauan yang berkembang, Genis meminta bantuan dari Kurabani dan Izumiya. Ia percaya mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi gerbang hitam. Baik Kurabani maupun Izumiya jelas terkejut mendengar seseorang dengan pangkat setinggi Genis berbicara tentang mereka dengan keyakinan seperti itu. Genis kemudian mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan yang menunjukkan bahwa mereka juga terlibat dalam penutupan gerbang sebelumnya. Investigasi lebih lanjut membuktikan bahwa bahkan anggota top Saber pun kesulitan menangani gerbang hitam. Karena pengalaman mereka, ia ingin mereka tetap waspada dan menggunakan kemampuan luar biasa mereka. Ia memberikan penekanan khusus pada kekuatan luar biasa Kurabani dan mengatakan bahwa itu sangat vital untuk membela dunia dari ancaman ini. Kurabani segera mengulurkan tangannya dan setuju, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menolak kesempatan untuk melindungi dunia. Izumiya mencoba menyela dan mengklarifikasi bahwa orang yang benar-benar menaklukkan gerbang hitam adalah orang lain. Namun sebelum ia selesai berbicara, peringatan mendesak berbunyi. Sebuah laporan masuk mengumumkan bahwa sebuah gerbang kategori merah telah muncul di dekat sekolah. Izumiya menoleh ke Genis dan bertanya apa rencananya. Genis menjawab dengan tenang dan mengatakan ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kemampuan mereka berdua. Izumiya sekali lagi memperingatkannya untuk tidak meremehkan situasi tersebut karena khawatir akan bahayanya. Sebelum Izumiya bicara lebih lanjut, Kurabani memotong dan dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka siap untuk tantangan tersebut. Dengan itu, mereka menerima misi tersebut dan bersiap untuk pergi, memberitahu Genis bahwa mereka akan menemuinya dan timnya di luar gerbang. Tak lama kemudian, Kurabani dan Izumiya tiba di lokasi gerbang. Keberadaannya terasa berat dan meresahkan di udara. Saat mereka bersiap untuk bergerak maju, seseorang tiba-tiba memanggil dan mengatakan bahwa ia akan bergabung juga. Naruse melangkah maju sambil membetulkan kacamata dan tersenyum seraya berkomentar bahwa lebih banyak orang membuat pertarungan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kurabani mempertimbangkannya sejenak dan setuju bahwa memiliki bantuan tambahan adalah langkah yang cerdas. Dengan tim yang kini lengkap, mereka melangkah menuju gerbang bersama-sama. Masing-masing membawa tekad dan kepercayaan diri mereka sendiri. Bertekad untuk menaklukkan apa yang ada di depan, mereka siap membuktikan kekuatan mereka dan menunjukkan kepada semua orang penyihir hebat seperti apa mereka sebenarnya. Luna merasa senang dalam diam karena Kurabani akhirnya menyelesaikan sebuah gerbang dengan lebih dari satu orang di sisinya. Pada saat yang sama, Kurabani teringat apa yang dikatakan kepala sekolah kepadanya sebelumnya bahwa ia ingin melihat kekuatan mereka saat mereka menaklukkan gerbang ini bersama-sama. Hal itu mengingatkannya pada dunia lamanya di mana ia belajar bahwa kepercayaan dalam kelompok adalah apa yang benar-benar membuat orang ingin bertarung di sampingnya. Kepercayaan yang sama itulah yang kini ia lihat dengan jelas pada diri Izumiya dan Naruse. Karena itu, ia sekali lagi memahami mengapa kerja sama tim sangatlah penting. Dengan tekad yang selaras, mereka bertiga menyerbu masuk ke dalam gerbang. Mereka bergegas menuju pusat dan segera melihat beberapa jenis monster yang sudah mencari mereka. Kurabani memberitahu semua orang untuk melakukan yang terbaik dan tetap fokus. Izumiya segera melangkah maju dan menyatakan bahwa ia akan melakukan langkah pertama dengan menjatuhkan monster tipe serigala. Ia memanggil tombak esnya dan menembakkan tombak es tajam tepat ke arahnya, menembus tubuh monster itu. Namun, satu serigala berhasil menerobos serangannya dan menerjang ke arahnya. Pada detik terakhir, Kurabani bereaksi dan menggunakan sihir atribut kegelapannya untuk menebas makhluk itu menjadi dua bagian dengan bersih.
Saat menghadapi ancaman itu, Kurabani tidak menyadari golem batu yang perlahan mendekat di belakangnya. Begitu ia menyadarinya, ia berteriak agar Naruse menggunakan sihirnya. Tepat pada waktunya, Naruse melepaskan tembakan petir yang diarahkan langsung ke mata golem tersebut, memberikan kerusakan yang cukup untuk menghentikan serangannya dan melindungi Kurabani. Luna kemudian dengan mendesak menarik perhatian Kurabani ke arah sekawanan kelelawar yang menyerbu ke arahnya dari atas. Kurabani dengan tenang memberitahunya untuk tidak khawatir. Sekali lagi, ia melepaskan sihir atribut kegelapannya, Raging Blast, dan menciptakan gelombang gema yang kuat yang membuat kelelawar-kelelawar itu terpental kembali sebelum mereka jatuh ke tanah tanpa nyawa. Luna merasa lega dan senang saat Kurabani akhirnya menghela napas dan menurunkan kewaspadaannya. Setelah pertempuran mereda dan area menjadi sunyi, Izumiya meminta maaf dan mengatakan bahwa ia menjadi beban sehingga yang lain harus menjaganya. Naruse juga meminta maaf, mengakui bahwa reaksinya lebih lambat dari yang seharusnya. Kurabani segera menenangkan mereka berdua dan memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukannya dengan baik, terutama karena ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi begitu banyak monster sekaligus. Izumiya dan Naruse merasa sedikit lebih baik, tetapi rasa ingin tahu dengan cepat menggantikan rasa lega mereka. Naruse bertanya sihir jenis apa yang digunakan Kurabani karena sihir itu sangat kuat dan tidak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia bahkan bertanya apakah Izumiya sudah mengetahuinya, tetapi Izumiya mengaku tidak tahu, meskipun ia telah melihat Kurabani menggunakannya beberapa kali. Kurabani menyadari bahwa jika ia ingin mendapatkan kepercayaan penuh mereka, ia harus jujur. Ia memberitahu mereka yang sebenarnya dan menjelaskan bahwa ia menggunakan sihir atribut kegelapan. Ia menghindari penjelasan secara mendalam karena mereka masih berada di dalam gerbang dan bahaya belum sepenuhnya berlalu. Ia hanya menjelaskan bahwa itu adalah jenis sihir dengan sifat dan efek yang tidak dimiliki oleh satupun dari 4 atribut yang dikenal. Naruse bertanya apakah Kurabani menggunakannya selama pertempuran simulasi atau apakah ia menyembunyikannya. Kurabani menjawab bahwa ia tidak bisa menggunakannya secara bebas di depan banyak orang karena ia tidak ingin rahasianya tersebar. Ia kemudian mengingatkan mereka bahwa fokus utama mereka saat ini adalah mengalahkan bos dari gerbang ini. Dan dengan itu, mereka bergerak maju dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka berjalan, Izumiya diam-diam merenungkan apa yang ia saksikan. Dari kekuatan, kontrol, dan presisi Kurabani, ia tahu bahwa pemuda itu telah berlatih tanpa henti untuk mencapai level ini. Ia bertanya-tanya apakah ada alasan yang lebih dalam mengapa Kurabani mendorong dirinya begitu keras. Pikiran itu tertahan di benaknya, dan meskipun ia merasa malu untuk mengakuinya, rasa ingin tahunya tentang Kurabani terus tumbuh. Tidak lama kemudian, mereka bertiga akhirnya sampai dan berdiri berhadapan dengan monster boss yang menunggu di depan. Makhluk yang menunggu mereka adalah naga kristal. Di dunia lama Kurabani, naga ini memiliki kulit luar yang keras, membuatnya sangat merepotkan untuk dilawan. Kurabani melangkah maju dengan percaya diri, memberitahu Izumiya dan Naruse bahwa ia akan menangani bagian depan dan mereka perlu melindungi punggungnya. Ia menginstruksikan mereka untuk mengincar kakinya dari belakang. Kedua rekan timnya segera memahami rencananya dan mereka menyaksikan Kurabani melesat lurus ke arah naga es tersebut tanpa ragu. Bekerja sama dengan mulus, Izumiya dan Naruse menggunakan sihir mereka untuk membekukan kaki naga itu ke tanah, menahannya di tempat. Kurabani melompat ke udara menggunakan sihir atribut kegelapannya dan menyerang naga itu dengan presisi, memberikan tebasan kuat yang memotong naga itu menjadi 2 secara bersih. Naruse dan Izumiya menatap dengan tidak percaya saat naga itu hancur seperti kristal yang mengeras, sebuah pertunjukan kekuatan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Tampilan sihir atribut kegelapan Kurabani membuat mereka benar-benar takjub. Segera trio itu muncul di luar gerbang di mana kepala sekolah sudah menunggu, terkejut melihat mereka kembali begitu cepat. Tim tersebut telah melampaui semua harapannya dan kegembiraannya terlihat jelas. Kurabani menyadari bahwa kepala sekolah juga telah menangani monster yang mengintai di luar dan kepala sekolah tertawa mengatakan bahwa itu cukup mudah ditangani. Ia kemudian memandang Naruse, mencatat bahwa ia telah bergabung dengan tim mereka, dan Kurabani mengonfirmasi bahwa mereka telah mengalahkan bos dan berhasil menutup gerbang. Kepala sekolah mengakui bahwa mereka begitu kuat sehingga ia hampir lupa bahwa mereka adalah murid untuk sesaat. Kurabani kemudian melangkah maju dengan sebuah usulan, menjelaskan bahwa karena menangani gerbang menjadi lebih penting di masa depan, mereka bertiga telah memutuskan untuk membentuk sebuah klan. Karena mereka masih murid, ia meminta izin kepala sekolah untuk secara resmi mendirikan klan dan mendapatkan hak untuk menutup gerbang. Kepala sekolah belum pernah menerima permintaan seperti ini sebelumnya, dan ia memandang Kurabani dengan rasa ingin tahu saat ia menjelaskan. Saber saat ini sedang kekurangan personel, katanya, dan ia percaya bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, mereka bertiga dapat bekerja sama secara efektif. Sang kepala sekolah mempertimbangkan ide itu sejenak. Ia tahu tidak ada preseden bagi murid yang membentuk klan untuk menutup gerbang. Namun melihat mereka bertiga, ia merasa mereka mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk mewujudkannya. Setelah berpikir beberapa saat, ia akhirnya setuju untuk mengizinkan mereka membentuk klan mereka. Ia juga meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang menghadiri kelas reguler karena dengan otoritasnya, ia akan mengubah semua pencapaian klan mereka menjadi nilai. Kurabani merasakan luapan kebahagiaan atas hasilnya, melirik Izumiya dan Naruse untuk melihat bahwa mereka berbagi kegembiraan yang sama. Baginya,
Rasanya rencana mereka akhirnya mulai menjadi kenyataan.